Janji akan mempelajari dulu soal dokumen utang 800 miliar tersebut, yakni mulai pekan depan setelah dirinya selesai melakukan kunjungan kerja. Sebagai informasi terkait utang tersebut, Yusuf Hamka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Menurut putusan MA, pemerintah seharusnya membayar deposito miliknya, beserta denda setiap bulannya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga tahun 2023, total denda seharusnya adalah 1,25 triliun rupiah. Meski begitu, Yusuf Hamka hanya meminta 800 miliar rupiah saja. Namun hingga kini pemerintah masih belum membayar kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP miliknya. Nah, saya baru mendengar ininya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang karena terlepas dari kontroversi yang menyertai karena itu sudah putusan Mahkamah Agung sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Bapak Menteri Keuangan itu tanda tangan, ya masih punya utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Pengusaha Yusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP kepada pemerintah. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan CMNP utang 755 miliar ke pemerintah. Hal itu terkait 3 perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Yusuf Hamka yang berurusan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menanggapi tuduhan utang itu, Yusuf Hamka menyebut tak segan untuk membayar hingga 70 triliun rupiah. Hal itu apabila memang terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Yusuf Hamka mengatakannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut Yusuf, tak masuk akal jika dirinya baru menagih utang ke pemerintah jika ia sendiri justru memiliki utang. Sebagai informasi, sebelumnya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang 800 miliar rupiah itu sudah berlangsung sejak tahun 1998. Adapun hingga kini belum juga dibayarkan ke perusahaan CMNP miliknya. Makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Kalau terbukti? Bagi bos, iya dong. Harus terbukti, kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu Bapak punya proof-proofnya segala macam ya Pak. Proof dong. Mana Pak? Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula, bos. Ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang. Mau dibayar, alhamdulillah. Nggak dibayar, wah syukurillah. Ngadu kepada Allah. Udah gitu aja. Ya. Akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Yusuf Hamka di kantornya pada Selasa sore 13 Juni 2023. Adapun ini adalah kali kedua Yusuf menghampiri kantor Kemenko Polhukam pada hari yang sama. Pertemuan mereka pun membuahkan hasil bahwa Mahfud MD berjanji akan mempelajari dokumen utang pemerintah sebesar 800 miliar tersebut.
Adapun pertemuan keduanya akhirnya terjadi setelah Mahfud MD mengundang Jusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang dari pemerintah. Di situ Mahfud juga mengaku bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Jusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA. Ia pun mengungkapkan fakta bahwa pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus utang pada Jusuf Hamka sempat terhenti. Oleh sebab itu, Mahfud menyebut akan mempelajari lebih lanjut soal dokumen utang. Adapun masih akan dipelajari pekan depan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja atau kunker. Mahfud juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai kasus utang ini. Sebagai informasi, sebelum bertemu dengan Mahfud, Jusuf Hamka telah mendatangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa siang. Adapun kedatangannya itu untuk memberi penjelasan kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, bukan langsung ke Mahfud MD. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Bos jalan tol Jusuf Hamka belakangan jadi sorotan terkait dirinya yang menagih utang ke pemerintah Indonesia. Adapun atas utang tersebut, Jusuf Hamka memuji Menko Polhukam Mahfud MD karena membantunya menyelesaikan masalah itu. Bahkan ia menyebut Mahfud MD adalah seorang satria karena berani mengakui saat posisi negara salah atau benar. Hal itu diungkapkan oleh Jusuf Hamka saat menyambangi kantor Menko Polhukam Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Jusuf Hamka menjelaskan maksud kedatangannya karena dipanggil oleh Sesmenko Polhukam, yakni terkait permasalahan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah terhadap perusahaan Jusuf Hamka. Rencananya usai berbicara dengan orang Kemenko Polhukam, dirinya akan berbicara langsung dengan Mahfud MD. Namun masih harus dengan menyesuaikan jadwal Mahfud MD. Lebih lanjut, Jusuf Hamka pun memuji Mahfud MD yang peduli dengan masalah utang 800 miliar rupiah yang melibatkan perusahaannya dengan negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD adalah seorang satria. Pasalnya Mahfud MD berani mengakui apabila negara salah. Jusuf Hamka pun berharap masalahnya bisa berakhir dengan baik. Ia merasa dirinya hanyalah rakyat kecil yang tengah meminta keadilan. Karena menurutnya jika negara saja tidak taat hukum, bagaimana bisa negara memaksa warganya untuk patuh dengan hukum? Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang. Bos jalan tol Jusuf Hamka menegaskan akan terus memperjuangkan utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Adapun Jusuf juga menyebut tak peduli siapapun presidennya, negara tetap harus bertanggung jawab membayar utang. Ia juga menekankan utang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung atau MA, yakni bunga 2% setiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh Jusuf Hamka di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Tepatnya saat itu dirinya dipanggil oleh Sesmenko Polhukam untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. Di situ ia menegaskan utang pemerintah adalah milik negara, bukan presiden pribadi. Sehingga siapapun presidennya, negaralah yang harus bertanggung jawab. Adapun menurutnya jangan pula dijadikan jika presiden telah berganti, maka utang tidak perlu dibayar. Ia kemudian menekankan pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, yakni dengan bunga 2% setiap bulannya. Ia pun menolak jika negara hanya akan membayar sebanyak 179 miliar rupiah, karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan MA. Ia kembali menegaskan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ganti masih mau Iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT angin ribut gitu,
dirutnya saya udah ganti, angin ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, kalau ini Pak, yang kemarin kayak Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri, Pak Jokowi. Terkait utang 800 miliar rupiah, pengusaha Jusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Permintaan ini disampaikan seusai Kemenkeu masih mempertimbangkan untuk membayarkan kewajiban pemerintah. Bahkan Kemenkeu justru mengingatkan utang yang dimiliki oleh pendiri CMNP, Siti Harjianti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligator bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta. Jusuf Hamka meminta pertemuan dan jangan sampai ada dusta. Dikutip dari Kompas.com, Jusuf Hamka menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah sebab perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Untuk itu ia meminta untuk dipertemukan secara langsung agar permasalahan cepat selesai. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi. Gitu kan. Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Kok kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 11 Juni di YouTube Menko Polhukam. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022. Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Jusuf Hamka. Mahfud mengatakan Jokowi kembali memerintahkan agar utang pemerintah kepada swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap agar dibayar. Arahan itu disampaikan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023. Akan halnya utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Jusuf Hamka yang ramai belakangan, Mahfud menilai kemungkinan benar. Ia pun meminta Jusuf Hamka langsung menagihnya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, utang Jusuf Hamka berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kementerian Keuangan bahwa akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, namun sampai saat ini tak kunjung dibayar. Bos jalan tol Jusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni. Jusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F17 RIA. Jusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Meski demikian, Tribun News sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan. Jusuf menjawab tidak tahu, lalu langsung masuk ke dalam ruangan. Menurut kabar yang diterima Tribun News, Jusuf dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan bos jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian Keuangan. Diketahui bos PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk itu mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mempersilakan Yusuf menagih Kemenkeu dan menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu apabila sekiranya Yusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pada menit-menit awal video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa ia telah ditugaskan Jokowi untuk mengkoordinir utang yang dimiliki pemerintah kepada rakyat atau pihak swasta. Perintah Jokowi itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2023. Sebelumnya, pengusaha kaya raya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang itu sudah berlangsung sejak 1998 dan hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP. Utang itu adalah deposito kepunyaan bank yakni Makmur atau Bank Yama terhitung saat krisis keuangan di tanah air berlangsung. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam dan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah. Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai dipenjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan dari Mahkamah Agung, di mana utang pokok dari negara kepada Yusuf Hamka sebesar 179 miliar rupiah. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap. Kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Nanti 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya. Bisa 600 M, bisa
Karena waktu mau perdamaian itu, kalau nggak salah angkanya sudah 400M, 389 sesuai berita acara. Nanti dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap fakta mengenai kasus utang 800 miliar rupiah pemerintah kepada Jusuf Hamka. Rupanya utang telah diakui oleh negara sejak era mantan Menkeu Bambang Brojonegoro. Bahkan Mahfud mengatakan bahwa sejak saat itu pemerintah telah mengakui keberadaan utang yang harus dibayarkan tersebut. Namun prosesnya jadi tersendat karena pergantian menteri. Hal itu dikatakan oleh Mahfud di kantornya pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Mahfud juga berjanji akan mempelajari dulu soal dokumen utang 800 miliar tersebut, yakni mulai pekan depan setelah dirinya selesai melakukan kunjungan kerja. Sebagai informasi terkait utang tersebut, Jusuf Hamka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Menurut putusan MA, pemerintah seharusnya membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulan sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga tahun 2023, total denda seharusnya adalah 1,25 triliun rupiah. Meski begitu, Jusuf Hamka hanya meminta 800 miliar rupiah saja. Namun hingga kini pemerintah masih belum membayar kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP miliknya. Nah, saya baru mendengar ininya, minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang. Karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Bapak Menteri Keuangan itu tanda tangan, ya punya utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Kalau 700M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Pengusaha Jusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP kepada pemerintah. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan CMNP utang 755 miliar ke pemerintah. Hal itu terkait 3 perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Jusuf Hamka yang berurusan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menanggapi tuduhan utang itu, Jusuf Hamka menyebut tak segan untuk membayar hingga 70 triliun rupiah. Hal itu apabila memang terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Jusuf Hamka mengatakannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut Jusuf, tak masuk akal jika dirinya baru menagih utang ke pemerintah jika ia sendiri justru memiliki utang. Sebagai informasi, sebelumnya Jusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang 800 miliar rupiah itu sudah berlangsung sejak tahun 1998. Adapun hingga kini belum juga dibayarkan ke perusahaan CMNP miliknya. Makanya kan saya bilang kalau 700M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Kalau terbukti. Bagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak cari. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu, Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula, bos, ya kan?
sudahlah, jangan debat kusir. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi Akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Jusuf Hamka di kantornya pada Selasa sore 13 Juni 2023. Adapun ini adalah kali kedua Jusuf menghampiri kantor Kemenko Polhukam pada hari yang sama. Pertemuan mereka pun membuahkan hasil bahwa Mahfud MD berjanji akan mempelajari dokumen utang pemerintah sebesar 800 miliar tersebut. Adapun pertemuan keduanya akhirnya terjadi setelah Mahfud MD mengundang Jusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang dari pemerintah. Di situ Mahfud juga mengaku bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Jusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA. Ia pun mengungkapkan fakta bahwa pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus utang pada Jusuf Hamka sempat terhenti. Oleh sebab itu, Mahfud menyebut akan mempelajari lebih lanjut soal dokumen utang. Adapun masih akan dipelajari pekan depan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja atau kunker. Mahfud juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai kasus utang ini. Sebagai informasi, sebelum bertemu dengan Mahfud, Jusuf Hamka telah mendatangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa siang. Adapun kedatangannya itu untuk memberi penjelasan kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, bukan langsung ke Mahfud MD. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Bos jalan tol Jusuf Hamka belakangan jadi sorotan terkait dirinya yang menagih utang ke pemerintah Indonesia. Adapun atas utang tersebut, Jusuf Hamka memuji Menko Polhukam Mahfud MD karena membantunya menyelesaikan masalah itu. Bahkan ia menyebut Mahfud MD adalah seorang satria karena berani mengakui saat posisi negara salah atau benar. Hal itu diungkapkan oleh Jusuf Hamka saat menyambangi kantor Menko Polhukam Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Jusuf Hamka menjelaskan maksud kedatangannya karena dipanggil oleh Sesmenko Polhukam, yakni terkait permasalahan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah terhadap perusahaan Jusuf Hamka. Rencananya usai berbicara dengan orang Kemenko Polhukam, dirinya akan berbicara langsung dengan Mahfud MD. Namun masih harus dengan menyesuaikan jadwal Mahfud MD. Lebih lanjut, Jusuf Hamka pun memuji Mahfud MD yang peduli dengan masalah utang 800 miliar rupiah yang melibatkan perusahaannya dengan negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD adalah seorang satria. Pasalnya Mahfud MD berani mengakui apabila negara salah. Jusuf Hamka pun berharap masalahnya bisa berakhir dengan baik. Ia merasa dirinya hanyalah rakyat kecil yang tengah meminta keadilan. Karena menurutnya jika negara saja tidak taat hukum, bagaimana bisa negara memaksa warganya untuk patuh dengan hukum? Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang. Bos jalan tol Jusuf Hamka menegaskan akan terus memperjuangkan utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Adapun Jusuf juga menyebut tak peduli siapapun presidennya, negara tetap harus bertanggung jawab membayar utang. Ia juga menekankan utang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung atau MA, yakni bunga 2% setiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh Jusuf Hamka di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Tepatnya saat itu dirinya dipanggil oleh Sesmenko Polhukam untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. Di situ ia menegaskan utang pemerintah adalah milik negara, bukan presiden pribadi. Sehingga siapapun presidennya, negaralah yang harus bertanggung jawab. Adapun menurutnya jangan pula dijadikan jika presiden telah berganti, maka utang
tidak perlu dibayar. Ia kemudian menekankan pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, yakni dengan bunga 2% setiap bulannya. Ia pun menolak jika negara hanya akan membayar sebanyak 179 miliar rupiah karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan MA. Ia kembali menegaskan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ganti masih mau Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau ini Pak, yang kemarin kayak Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri, Pak Jokowi. Terkait utang 800 miliar rupiah, pengusaha Yusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Permintaan ini disampaikan seusai Kemenkeu masih mempertimbangkan untuk membayarkan kewajiban pemerintah. Bahkan Kemenkeu justru mengingatkan utang yang dimiliki oleh pendiri CMNP, Siti Harjianti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligator bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta. Yusuf Hamka meminta pertemuan dan jangan sampai ada dusta. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah sebab perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Untuk itu ia meminta untuk dipertemukan secara langsung agar permasalahan cepat selesai. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi. Gitu kan. Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif. Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan. Kalau enggak, ya udah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Kok kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau. Kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 11 Juni di YouTube Menko Polhukam. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022. Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Yusuf Hamka. Mahfud mengatakan Jokowi kembali memerintahkan agar utang pemerintah kepada swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap agar dibayar. Arahan itu disampaikan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023. Akan halnya utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka yang ramai belakangan, Mahfud menilai kemungkinan benar. Ia pun meminta Yusuf Hamka langsung menagihnya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, utang Yusuf Hamka berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kementerian Keuangan bahwa akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, namun sampai saat ini tak kunjung dibayar.
Bos Jalan Tol Yusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni. Yusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F17 RIA. Yusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Meski demikian, Tribun News sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan. Yusuf menjawab tidak tahu, lalu langsung masuk ke dalam ruangan. Menurut kabar yang diterima Tribun News, Yusuf dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan Bos Jalan Tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian Keuangan. Diketahui Bos PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk itu mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mempersilakan Yusuf menagih Kemenkeu dan menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu apabila sekiranya Yusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pada menit-menit awal video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa ia telah ditugaskan Jokowi untuk mengkoordinir utang yang dimiliki pemerintah kepada rakyat atau pihak swasta. Perintah Jokowi itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2023. Sebelumnya, pengusaha kaya raya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang itu sudah berlangsung sejak 1998 dan hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP. Utang itu adalah deposito kepunyaan bank yakni Makmur atau Bank Yama terhitung saat krisis keuangan di tanah air berlangsung. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sesmen Polhukam. Permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah.
Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai di penjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan dari Mahkamah Agung, di mana utang pokok dari negara kepada Yusuf Hamka sebesar 179 miliar rupiah. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Berapa tuh Pak? 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap bayarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Nanti 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600 M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. Nanti dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap fakta mengenai kasus utang 800 miliar rupiah pemerintah kepada Yusuf Hamka. Rupanya utang telah diakui oleh negara sejak era mantan Menkeu Bambang Brojonegoro. Bahkan Mahfud mengatakan bahwa sejak saat itu pemerintah telah mengakui keberadaan utang yang harus dibayarkan tersebut. Namun prosesnya jadi tersendat karena pergantian menteri. Hal itu dikatakan oleh Mahfud di kantornya pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Mahfud juga berjanji akan mempelajari dulu soal dokumen utang 800 miliar tersebut, yakni mulai pekan depan setelah dirinya selesai melakukan kunjungan kerja. Sebagai informasi terkait utang tersebut, Yusuf Hamka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Menurut putusan MA, pemerintah seharusnya membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga tahun 2023, total denda seharusnya adalah 1,25 triliun rupiah. Meski begitu, Yusuf Hamka hanya meminta 800 miliar rupiah saja. Namun hingga kini pemerintah masih belum membayar kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP miliknya. Nah, saya baru mendengar ininya apa namanya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang. Karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu dengan Bapak Menteri Keuangan itu tanda tangan, ya punya utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang lanjut. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun bos. Pengusaha Yusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP kepada pemerintah. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan CMNP utang 755 miliar ke pemerintah. Hal itu terkait 3 perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Yusuf Hamka yang berurusan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.
Menanggapi tuduhan utang itu, Jusuf Hamka menyebut tak segan untuk membayar hingga 70 triliun rupiah. Hal itu apabila memang terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Jusuf Hamka mengatakannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut Jusuf, tak masuk akal jika dirinya baru menagih utang ke pemerintah jika ia sendiri justru memiliki utang. Sebagai informasi, sebelumnya Jusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang 800 miliar rupiah itu sudah berlangsung sejak tahun 1998. Adapun hingga kini belum juga dibayarkan ke perusahaan CMNP miliknya. Makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi iya dong. Harus terbukti, kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup kan. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu, Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet kan? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil, minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wah syukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Jusuf Hamka di kantornya pada Selasa sore 13 Juni 2023. Adapun ini adalah kali kedua Jusuf menghampiri kantor Kemenko Polhukam pada hari yang sama. Pertemuan mereka pun membuahkan hasil bahwa Mahfud MD berjanji akan mempelajari dokumen utang pemerintah sebesar 800 miliar tersebut. Adapun pertemuan keduanya akhirnya terjadi setelah Mahfud MD mengundang Jusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang dari pemerintah. Di situ Mahfud juga mengaku bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Jusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA. Ia pun mengungkapkan fakta bahwa pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus utang pada Jusuf Hamka sempat terhenti. Oleh sebab itu, Mahfud menyebut akan mempelajari lebih lanjut soal dokumen utang. Adapun masih akan dipelajari pekan depan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja atau kunker. Mahfud juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai kasus utang ini. Sebagai informasi, sebelum bertemu dengan Mahfud, Jusuf Hamka telah mendatangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa siang. Adapun kedatangannya itu untuk memberi penjelasan kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, bukan langsung ke Mahfud MD. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Bos Jalan Tol Jusuf Hamka belakangan jadi sorotan terkait dirinya yang menagih utang ke pemerintah Indonesia. Adapun atas utang tersebut, Jusuf Hamka memuji Menko Polhukam Mahfud MD karena membantunya menyelesaikan masalah itu. Bahkan ia menyebut Mahfud MD adalah seorang satria karena berani mengakui saat posisi negara salah atau benar. Hal itu diungkapkan oleh Jusuf Hamka saat menyambangi kantor Menko Polhukam Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Jusuf Hamka menjelaskan maksud kedatangannya karena dipanggil oleh Sesmenko Polhukam, yakni terkait permasalahan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah terhadap perusahaan Jusuf Hamka. Rencananya usai berbicara dengan orang Kemenko Polhukam, dirinya akan berbicara langsung dengan Mahfud MD. Namun masih harus dengan menyesuaikan jadwal Mahfud MD. Lebih lanjut, Jusuf Hamka pun memuji Mahfud MD yang peduli dengan masalah utang 800 miliar rupiah yang melibatkan perusahaannya dengan negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD adalah seorang satria. Pasalnya Mahfud MD berani mengakui apabila negara salah. Jusuf Hamka pun berharap masalahnya bisa berakhir dengan baik. Ia merasa dirinya hanyalah rakyat kecil yang tengah meminta keadilan. Karena menurutnya jika negara saja tidak taat hukum, bagaimana bisa negara memaksa warganya untuk patuh dengan hukum? Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta.
Ya buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang. Bos Jalan Tol Jusuf Hamka menegaskan akan terus memperjuangkan utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Adapun Jusuf juga menyebut tak peduli siapapun presidennya, negara tetap harus bertanggung jawab membayar utang. Ia juga menekankan utang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung atau MA, yakni bunga 2% setiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh Jusuf Hamka di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Tepatnya saat itu dirinya dipanggil oleh Sesmenko Polhukam untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. Di situ ia menegaskan utang pemerintah adalah milik negara, bukan presiden pribadi. Sehingga siapapun presidennya, negaralah yang harus bertanggung jawab. Adapun menurutnya jangan pula dijadikan jika presiden telah berganti, maka utang tidak perlu dibayar. Ia kemudian menekankan pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, yakni dengan bunga 2% setiap bulannya. Ia pun menolak jika negara hanya akan membayar sebanyak 179 miliar rupiah, karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan MA. Ia kembali menegaskan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ganti masih mau. Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, di rootnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, di root yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, kalau ini Pak, yang kemarin kayak Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri, Pak Jokowi. Terkait utang 800 miliar rupiah, pengusaha Jusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Permintaan ini disampaikan seusai Kemenkeu masih mempertimbangkan untuk membayarkan kewajiban pemerintah. Bahkan Kemenkeu justru mengingatkan utang yang dimiliki oleh pendiri CMNP, Siti Harjianti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligator bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta. Jusuf Hamka meminta pertemuan dan jangan sampai ada dusta. Dikutip dari Kompas.com, Jusuf Hamka menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah sebab perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Untuk itu ia meminta untuk dipertemukan secara langsung agar permasalahan cepat selesai. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi. Gitu kan. Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif. Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan. Kalau enggak, ya udahlah. Saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Kok kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau. Kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 11 Juni di YouTube Menko Polhukam.
Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022. Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Yusuf Hamka. Mahfud mengatakan Jokowi kembali memerintahkan agar utang pemerintah kepada swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap agar dibayar. Arahan itu disampaikan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023. Akan halnya utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka yang ramai belakangan, Mahfud menilai kemungkinan benar. Ia pun meminta Yusuf Hamka langsung menagihnya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, utang Yusuf Hamka berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kementerian Keuangan bahwa akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, namun sampai saat ini tak kunjung dibayar. Bos jalan tol Yusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni. Yusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F17 RIA. Yusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Meski demikian, Tribun News sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan. Yusuf menjawab tidak tahu, lalu langsung masuk ke dalam ruangan. Menurut kabar yang diterima Tribun News, Yusuf dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan bos jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian Keuangan. Diketahui bos PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk itu mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mempersilakan Yusuf menagih Kemenkeu dan menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu apabila sekiranya Yusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pada menit-menit awal video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa ia telah ditugaskan Jokowi untuk mengkoordinir utang yang dimiliki pemerintah kepada rakyat atau pihak swasta. Perintah Jokowi itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2023. Sebelumnya, pengusaha kaya raya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang itu sudah berlangsung sejak 1998 dan hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP. Utang itu adalah deposito kepunyaan bank yakni Makmur atau Bank Yama terhitung saat krisis keuangan di tanah air berlangsung. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam, permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya,
orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah. Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai di penjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan dari Mahkamah Agung, di mana utang pokok dari negara kepada Yusuf Hamka sebesar 179 miliar rupiah. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap, biarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Nanti 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya. Bisa 600 M, bisa 5. Karena waktu mau perdamaian itu, kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. Nanti dengan satu perjanjian ini. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap fakta mengenai kasus utang 800 miliar rupiah pemerintah kepada Yusuf Hamka. Rupanya utang telah diakui oleh negara sejak era mantan Menkeu Bambang Brojonegoro. Bahkan Mahfud mengatakan bahwa sejak saat itu pemerintah telah mengakui keberadaan utang yang harus dibayarkan tersebut. Namun prosesnya jadi tersendat karena pergantian menteri. Hal itu dikatakan oleh Mahfud di kantornya pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Mahfud juga berjanji akan mempelajari dulu soal dokumen utang 800 miliar tersebut, yakni mulai pekan depan setelah dirinya selesai melakukan kunjungan kerja. Sebagai informasi terkait utang tersebut, Yusuf Hamka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Menurut putusan MA, pemerintah seharusnya membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulan sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga tahun 2023, total denda seharusnya adalah 1,25 triliun rupiah. Meski begitu, Yusuf Hamka hanya meminta 800 miliar rupiah saja. Namun hingga kini pemerintah masih belum membayar kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP miliknya. Nah, saya baru mendengar ininya minta dokumen, minta siapa dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang. Karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian ini. Cuma ketika ganti menteri lalu
itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak terus Menteri Keuangan juga itu tanda tangan, ya dengan utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Pengusaha Jusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP kepada pemerintah. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan CMNP utang 755 miliar ke pemerintah. Hal itu terkait 3 perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Jusuf Hamka yang berurusan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menanggapi tuduhan utang itu, Jusuf Hamka menyebut tak segan untuk membayar hingga 70 triliun rupiah. Hal itu apabila memang terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Jusuf Hamka mengatakannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut Jusuf, tak masuk akal jika dirinya baru menagih utang ke pemerintah jika ia sendiri justru memiliki utang. Sebagai informasi, sebelumnya Jusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang 800 miliar rupiah itu sudah berlangsung sejak tahun 1998. Adapun hingga kini belum juga dibayarkan ke perusahaan CMNP miliknya. Makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Kalau terbukti. Bagi itu harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup kan. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu. Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Mana sini, Pak? Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil, minta diskon pula, bos? Ya kan, sudahlah, jangan debat kusir. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wah syukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Jusuf Hamka di kantornya pada Selasa sore 13 Juni 2023. Adapun ini adalah kali kedua Jusuf menghampiri kantor Kemenko Polhukam pada hari yang sama. Pertemuan mereka pun membuahkan hasil bahwa Mahfud MD berjanji akan mempelajari dokumen utang pemerintah sebesar 800 miliar tersebut. Adapun pertemuan keduanya akhirnya terjadi setelah Mahfud MD mengundang Jusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang dari pemerintah. Di situ Mahfud juga mengaku bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Jusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA. Ia pun mengungkapkan fakta bahwa pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus utang pada Jusuf Hamka sempat terhenti. Oleh sebab itu, Mahfud menyebut akan mempelajari lebih lanjut soal dokumen utang. Adapun masih akan dipelajari pekan depan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja atau kunker. Mahfud juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai kasus utang ini. Sebagai informasi, sebelum bertemu dengan Mahfud, Jusuf Hamka telah mendatangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa siang. Adapun kedatangannya itu untuk memberi penjelasan kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, bukan langsung ke Mahfud MD. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Bos jalan tol Jusuf Hamka belakangan jadi sorotan terkait dirinya yang menagih utang ke pemerintah Indonesia. Adapun atas utang tersebut, Jusuf Hamka memuji Menko Polhukam Mahfud MD karena membantunya menyelesaikan masalah itu. Bahkan ia menyebut Mahfud MD adalah seorang satria karena berani mengakui saat posisi negara salah atau benar.
Hal itu diungkapkan oleh Jusuf Hamka saat menyambangi kantor Menko Polhukam Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Jusuf Hamka menjelaskan maksud kedatangannya karena dipanggil oleh Sesmenko Polhukam, yakni terkait permasalahan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah terhadap perusahaan Jusuf Hamka. Rencananya usai berbicara dengan orang Kemenko Polhukam, dirinya akan berbicara langsung dengan Mahfud MD. Namun masih harus dengan menyesuaikan jadwal Mahfud MD. Lebih lanjut, Jusuf Hamka pun memuji Mahfud MD yang peduli dengan masalah utang 800 miliar rupiah yang melibatkan perusahaannya dengan negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD adalah seorang satria. Pasalnya Mahfud MD berani mengakui apabila negara salah. Jusuf Hamka pun berharap masalahnya bisa berakhir dengan baik. Ia merasa dirinya hanyalah rakyat kecil yang tengah meminta keadilan. Karena menurutnya jika negara saja tidak taat hukum, bagaimana bisa negara memaksa warganya untuk patuh dengan hukum? Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD, ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang. Bos Jalan Tol Jusuf Hamka menegaskan akan terus memperjuangkan utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Adapun Jusuf juga menyebut tak peduli siapapun presidennya, negara tetap harus bertanggung jawab membayar utang. Ia juga menekankan utang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung atau MA, yakni bunga 2% setiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh Jusuf Hamka di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Tepatnya saat itu dirinya dipanggil oleh Sesmenko Polhukam untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. Di situ ia menegaskan utang pemerintah adalah milik negara, bukan presiden pribadi. Sehingga siapapun presidennya, negaralah yang harus bertanggung jawab. Adapun menurutnya jangan pula dijadikan jika presiden telah berganti, maka utang tidak perlu dibayar. Ia kemudian menekankan pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, yakni dengan bunga 2% setiap bulannya. Ia pun menolak jika negara hanya akan membayar sebanyak 179 miliar rupiah, karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan MA. Ia kembali menegaskan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ganti masih mau. Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, di rootnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, di root yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, kalau ini Pak, yang kemarin kayak Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri, Pak Jokowi. Terkait utang 800 miliar rupiah, pengusaha Jusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Permintaan ini disampaikan seusai Kemenkeu masih mempertimbangkan untuk membayarkan kewajiban pemerintah. Bahkan Kemenkeu justru mengingatkan utang yang dimiliki oleh pendiri CMNP, Siti Harjianti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta. Jusuf Hamka meminta pertemuan dan jangan sampai ada dusta. Dikutip dari Kompas.com, Jusuf Hamka menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah sebab perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Untuk itu ia meminta untuk dipertemukan secara langsung agar permasalahan cepat selesai.
kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan, Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, Mbak dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800 M tapi 179? 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 11 Juni di YouTube Menko Polhukam. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022. Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Jusuf Hamka. Mahfud mengatakan Jokowi kembali memerintahkan agar utang pemerintah kepada swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap agar dibayar. Arahan itu disampaikan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023. Akan halnya utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Jusuf Hamka yang ramai belakangan, Mahfud menilai kemungkinan benar. Ia pun meminta Jusuf Hamka langsung menagihnya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, utang Jusuf Hamka berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kementerian Keuangan bahwa akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, namun sampai saat ini tak kunjung dibayar. Bos jalan tol Jusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni. Jusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F17 RIA. Jusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Meski demikian, Tribun News sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan. Jusuf menjawab tidak tahu, lalu langsung masuk ke dalam ruangan. Menurut kabar yang diterima Tribun News, Jusuf dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan bos jalan tol Jusuf Hamka menagih utang pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian Keuangan. Diketahui bos PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk itu mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mempersilakan Jusuf menagih Kemenkeu dan menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu apabila sekiranya Jusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Meski demikian, Mahfud merasa Jusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Jusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pada menit-menit awal video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa ia telah ditugaskan Jokowi untuk mengkoordinir utang yang dimiliki pemerintah kepada rakyat atau pihak swasta. Perintah Jokowi itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2023.
Sebelumnya, pengusaha kaya raya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang itu sudah berlangsung sejak 1998 dan hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP. Utang itu adalah deposito kepunyaan bank yakni Makmur atau Bank Yama terhitung saat krisis keuangan di tanah air berlangsung. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sesmen Polhukam. Permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenkopolhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah. Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai dipenjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan dari Mahkamah Agung, di mana utang pokok dari negara kepada Yusuf Hamka sebesar 179 miliar rupiah. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap bayarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol. Nanti 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600 M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. Nanti dengan satu perjanjian ini. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap fakta mengenai kasus utang 800 miliar rupiah pemerintah kepada Yusuf Hamka. Rupanya utang telah diakui oleh negara sejak era mantan Menkeu Bambang Brojonegoro. Bahkan Mahfud mengatakan bahwa sejak saat itu pemerintah telah mengakui keberadaan utang yang harus dibayarkan tersebut. Namun prosesnya jadi tersendat karena pergantian menteri. Hal itu dikatakan oleh Mahfud di kantornya pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Mahfud juga berjanji akan mempelajari dulu soal dokumen utang 800 miliar tersebut, yakni mulai pekan depan setelah dirinya selesai melakukan kunjungan kerja. Sebagai informasi terkait utang tersebut, Yusuf Hamka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Menurut putusan MA, pemerintah seharusnya membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulan
usahanya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga tahun 2023, total denda seharusnya adalah 1,25 triliun rupiah. Meski begitu, Yusuf Hamka hanya meminta 800 miliar rupiah saja. Namun hingga kini pemerintah masih belum membayar kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP miliknya. Nah, saya baru mendengar ininya, minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan. Yang sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari segi hukum ya negara punya utang, karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah diputuskan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Bapak Menteri Keuangan tanda tangan, ya dengan utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Pengusaha Yusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP kepada pemerintah. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan CMNP utang 755 miliar ke pemerintah. Hal itu terkait 3 perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Yusuf Hamka yang berurusan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menanggapi tuduhan utang itu, Yusuf Hamka menyebut tak segan untuk membayar hingga 70 triliun rupiah. Hal itu apabila memang terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Yusuf Hamka mengatakannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut Yusuf, tak masuk akal jika dirinya baru menagih utang ke pemerintah jika ia sendiri justru memiliki utang. Sebagai informasi, sebelumnya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang 800 miliar rupiah itu sudah berlangsung sejak tahun 1998. Adapun hingga kini belum juga dibayarkan ke perusahaan CMNP miliknya. Makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Kalau terbukti. Bagi dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup kan. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu, Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil, minta diskon pula, bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Yusuf Hamka di kantornya pada Selasa sore 13 Juni 2023. Adapun ini adalah kali kedua Yusuf menghampiri kantor Kemenko Polhukam pada hari yang sama. Pertemuan mereka pun membuahkan hasil bahwa Mahfud MD berjanji akan mempelajari dokumen utang pemerintah sebesar 800 miliar tersebut. Adapun pertemuan keduanya akhirnya terjadi setelah Mahfud MD mengundang Yusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang dari pemerintah. Di situ Mahfud juga mengaku bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Yusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA. Ia pun mengungkapkan fakta bahwa pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus utang pada Yusuf Hamka sempat terhenti. Oleh sebab itu Mahfud menyebut akan
akan mempelajari lebih lanjut soal dokumen utang. Adapun masih akan dipelajari pekan depan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja atau kunker. Mahfud juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai kasus utang ini. Sebagai informasi, sebelum bertemu dengan Mahfud, Yusuf Hamka telah mendatangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa siang. Adapun kedatangannya itu untuk memberi penjelasan kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, bukan langsung ke Mahfud MD. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka belakangan jadi sorotan terkait dirinya yang menagih utang ke pemerintah Indonesia. Adapun atas utang tersebut, Yusuf Hamka memuji Menko Polhukam Mahfud MD karena membantunya menyelesaikan masalah itu. Bahkan ia menyebut Mahfud MD adalah seorang satria karena berani mengakui saat posisi negara salah atau benar. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka saat menyambangi kantor Menko Polhukam Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Yusuf Hamka menjelaskan maksud kedatangannya karena dipanggil oleh Sesmenko Polhukam, yakni terkait permasalahan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah terhadap perusahaan Yusuf Hamka. Rencananya usai berbicara dengan orang Kemenko Polhukam, dirinya akan berbicara langsung dengan Mahfud MD. Namun masih harus dengan menyesuaikan jadwal Mahfud MD. Lebih lanjut, Yusuf Hamka pun memuji Mahfud MD yang peduli dengan masalah utang 800 miliar rupiah yang melibatkan perusahaannya dengan negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD adalah seorang satria. Pasalnya Mahfud MD berani mengakui apabila negara salah. Yusuf Hamka pun berharap masalahnya bisa berakhir dengan baik. Ia merasa dirinya hanyalah rakyat kecil yang tengah meminta keadilan. Karena menurutnya jika negara saja tidak taat hukum, bagaimana bisa negara memaksa warganya untuk patuh dengan hukum? Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD, ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka menegaskan akan terus memperjuangkan utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Adapun Yusuf juga menyebut tak peduli siapapun presidennya, negara tetap harus bertanggung jawab membayar utang. Ia juga menekankan utang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung atau MA, yakni bunga 2% setiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Tepatnya saat itu dirinya dipanggil oleh Sesmenko Polhukam untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. Di situ ia menegaskan utang pemerintah adalah milik negara, bukan presiden pribadi. Sehingga siapapun presidennya, negaralah yang harus bertanggung jawab. Adapun menurutnya jangan pula dijadikan jika presiden telah berganti, maka utang tidak perlu dibayar. Ia kemudian menekankan pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, yakni dengan bunga 2% setiap bulannya. Ia pun menolak jika negara hanya akan membayar sebanyak 179 miliar rupiah, karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan MA. Ia kembali menegaskan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ganti masih mau Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, kalau ini Pak yang kemarin kayak
Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri, Pak Jokowi. Terkait utang 800 miliar rupiah, pengusaha Yusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Permintaan ini disampaikan seusai Kemenkeu masih mempertimbangkan untuk membayarkan kewajiban pemerintah. Bahkan Kemenkeu justru mengingatkan utang yang dimiliki oleh pendiri CMNP, Siti Harjianti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligator bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta. Yusuf Hamka meminta pertemuan dan jangan sampai ada dusta. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah sebab perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Untuk itu ia meminta untuk dipertemukan secara langsung agar permasalahan cepat selesai. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi. Gitu kan. Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada, Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri, Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 11 Juni di YouTube Menko Polhukam. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022. Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Yusuf Hamka. Mahfud mengatakan Jokowi kembali memerintahkan agar utang pemerintah kepada swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap agar dibayar. Arahan itu disampaikan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023. Akan halnya utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka yang ramai belakangan, Mahfud menilai kemungkinan benar. Ia pun meminta Yusuf Hamka langsung menagihnya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, utang Yusuf Hamka berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kementerian Keuangan bahwa akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, namun sampai saat ini tak kunjung dibayar. Bos jalan tol Yusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni. Yusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F17 RIA. Yusuf tak menjelaskan kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke sebuah ruangan. Meski demikian, Tribun News sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan. Yusuf menjawab tidak tahu, lalu langsung masuk dalam ruangan. Menurut kabar yang Tribun Yusuf dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilahkan bos jalan tol Yusuf Hamka menagih pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian. Diketahui bos PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk
mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud memperkenalkan Yusuf menagih Kemenkeu dan menyebut pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya. Mahfud kemudian pihak Kemenko Polhukam siap membantu apabila sekiranya membutuhkan bantuan teknis seperti dan lain-lain. Meski demikian, masa belum sampai membutuhkan Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pada menit-menit awal video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa ia telah ditugaskan Jokowi untuk mengkoordinir utang yang dimiliki pemerintah kepada rakyat atau pihak swasta. Perintah Jokowi itu disampaikan resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2023. Sebelumnya, pengusaha kaya raya Yusuf menagih utang sebesar 800 rupiah kepada pemerintah. Utang itu berlangsung sejak 1998 dan hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kepada perusahaan jalan tol Citra Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP. Utang itu adalah deposito kepunyaan bank yakni Makmur atau Bank Yama, terhitung saat krisis keuangan di tanah air berlangsung. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam, dan permasalahan yang paling jelas apa, dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan dong, harus terbukti. Kalau nggak terbukti, bayar saya 1 perak aja cukup. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka kembali menantang Kementerian Keuangan untuk membuktikan utang yang dimiliki perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP kepada pemerintah. Yusuf Hamka menyebut dirinya siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang. Tetapi jika tidak terbukti, pemerintah dimintanya hanya membayar Rp1. CMNP disebut-sebut memiliki utang sebesar 700 miliar rupiah kepada pemerintah. Pria yang akrab dipanggil Bapak Halun itu mengaku siap membayar 100 kali lipat atau 70 triliun rupiah jika perusahaannya terbukti mempunyai utang. Namun apabila tuduhan perusahaannya memiliki utang ke negara tidak terbukti, Yusuf Hamka meminta pemerintah membayar kepada dirinya Rp1 saja. Menurut Yusuf Hamka, sangat tak masuk akal jika ia sekarang menagih utang ke pemerintah jika dirinya sendiri memiliki utang. Antara dirinya dan Kemenko sejak awal diakui sudah memiliki kesepakatan hingga diberikan diskon. Sebelumnya, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto memiliki utang kepada negara senilai 775 miliar rupiah. Prastowo mengatakan utang tersebut terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat ditanyai soal 3 perusahaan itu, Justinus Prastowo enggan menjelaskan lebih rinci. Namun ia memastikan pemerintah telah melakukan hak tagih terhadap perusahaan tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rional Silaban. Menurutnya 3 perusahaan grup Citra masih memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Pak, CMNP ke negara, Pak. Nah makanya, kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti? Bagi bos, iya dong. Harus terbukti, kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup kan. Saya kan nggak cari duit.
Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait pernyataan adanya utang grup Citra ke negara senilai ratusan miliar rupiah. Juru bicara Kementerian Keuangan, Justinus Prastowo mengatakan, utang itu tidak berkaitan dengan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk milik Yusuf Hamka. Grup Citra yang dimaksud yakni 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Harijanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Justinus menyebut total nilai utang ketiga perusahaan itu kepada negara sebesar 775 miliar rupiah. Utang tersebut berkaitan dengan aksi penyelamatan melalui dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau PLPI. Adapun ketiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Sebelumnya, informasi adanya utang dari entitas yang tergabung dalam grup Citra disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenku, Ronald Silaban. Ia menyebut nilai utang mencapai ratusan miliar rupiah berkaitan dengan dana PLPI. Masih adanya tanggung jawab pihak grup Citra tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kemenku belum membayarkan utang pemerintah kepada CMNP. Ronald menyadari bahwa kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun dengan adanya kewajiban yang dimiliki grup Citra kepada pemerintah, Kemenku masih akan melakukan peninjauan ulang terhadap penagihan yang disampaikan Yusuf Hamka. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah. Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai dipenjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan dari Mahkamah Agung, di mana utang pokok dari negara kepada Yusuf Hamka sebesar 179 miliar rupiah. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap bayarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol. Nanti ini 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya. Bisa 600 M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. Nanti dengan satu perjanjian, cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap fakta mengenai kasus utang 800 miliar rupiah pemerintah kepada Yusuf Hamka. Rupanya utang telah diakui oleh negara sejak era mantan Menkeu Bambang Brojonegoro. Bahkan Mahfud mengatakan bahwa sejak saat itu pemerintah telah mengakui keberadaan utang yang harus dibayarkan tersebut. Namun prosesnya jadi tersendat karena pergantian menteri. Hal itu dikatakan oleh Mahfud di kantornya pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Mahfud juga berjanji akan mempelajari dulu soal dokumen utang 800 miliar tersebut, yakni mulai pekan depan setelah dirinya selesai melakukan kunjungan kerja. Sebagai informasi terkait utang tersebut, Yusuf Hamka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Menurut putusan MA, pemerintah seharusnya membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulan sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga tahun 2023, total denda seharusnya adalah 1,25 triliun rupiah. Meski begitu, Yusuf Hamka hanya meminta 800 miliar rupiah saja.
Namun hingga kini pemerintah masih belum membayar kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP miliknya. Nah, saya baru mendengar ininya, minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang. Karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Bapak Menteri Keuangan itu tanda tangan, ya punya utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus sampai ini. Kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Pengusaha Yusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP kepada pemerintah. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan CMNP utang 755 miliar ke pemerintah. Hal itu terkait 3 perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Yusuf Hamka yang berurusan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menanggapi tuduhan utang itu, Yusuf Hamka menyebut tak segan untuk membayar hingga 70 triliun rupiah. Hal itu apabila memang terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Yusuf Hamka mengatakannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut Yusuf, tak masuk akal jika dirinya baru menagih utang ke pemerintah jika ia sendiri justru memiliki utang. Sebagai informasi, sebelumnya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang 800 miliar rupiah itu sudah berlangsung sejak tahun 1998. Adapun hingga kini belum juga dibayarkan ke perusahaan CMNP miliknya. Makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Kalau terbukti. Bagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu, Bapak punya proof-proofnya segala macam ya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil, minta diskon pula, bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wah syukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Yusuf Hamka di kantornya pada Selasa sore 13 Juni 2023. Adapun ini adalah kali kedua Yusuf menghampiri kantor Kemenko Polhukam pada hari yang sama. Pertemuan mereka pun membuahkan hasil bahwa Mahfud MD berjanji akan mempelajari dokumen utang pemerintah sebesar 800 miliar tersebut. Adapun pertemuan keduanya akhirnya terjadi setelah Mahfud MD mengundang Yusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang dari pemerintah. Di situ Mahfud juga mengaku bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Yusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA. Ia pun mengungkapkan fakta bahwa pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus utang pada Yusuf Hamka sempat terhenti. Oleh sebab itu Mahfud menyebut akan
akan mempelajari lebih lanjut soal dokumen utang. Adapun masih akan dipelajari pekan depan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja atau kunker. Mahfud juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai kasus utang ini. Sebagai informasi, sebelum bertemu dengan Mahfud, Yusuf Hamka telah mendatangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa siang. Adapun kedatangannya itu untuk memberi penjelasan kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, bukan langsung ke Mahfud MD. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka belakangan jadi sorotan terkait dirinya yang menagih utang ke pemerintah Indonesia. Adapun atas utang tersebut, Yusuf Hamka memuji Menko Polhukam Mahfud MD karena membantunya menyelesaikan masalah itu. Bahkan ia menyebut Mahfud MD adalah seorang satria karena berani mengakui saat posisi negara salah atau benar. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka saat menyambangi kantor Menko Polhukam Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Yusuf Hamka menjelaskan maksud kedatangannya karena dipanggil oleh Sesmenko Polhukam, yakni terkait permasalahan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah terhadap perusahaan Yusuf Hamka. Rencananya usai berbicara dengan orang Kemenko Polhukam, dirinya akan berbicara langsung dengan Mahfud MD. Namun masih harus dengan menyesuaikan jadwal Mahfud MD. Lebih lanjut, Yusuf Hamka pun memuji Mahfud MD yang peduli dengan masalah utang 800 miliar rupiah yang melibatkan perusahaannya dengan negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD adalah seorang satria. Pasalnya Mahfud MD berani mengakui apabila negara salah. Yusuf Hamka pun berharap masalahnya bisa berakhir dengan baik. Ia merasa dirinya hanyalah rakyat kecil yang tengah meminta keadilan. Karena menurutnya jika negara saja tidak taat hukum, bagaimana bisa negara memaksa warganya untuk patuh dengan hukum? Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD, ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka menegaskan akan terus memperjuangkan utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Adapun Yusuf juga menyebut tak peduli siapapun presidennya, negara tetap harus bertanggung jawab membayar utang. Ia juga menekankan utang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung atau MA, yakni bunga 2% setiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Tepatnya saat itu dirinya dipanggil oleh Sesmenko Polhukam untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. Di situ ia menegaskan utang pemerintah adalah milik negara, bukan presiden pribadi. Sehingga siapapun presidennya, negaralah yang harus bertanggung jawab. Adapun menurutnya jangan pula dijadikan jika presiden telah berganti, maka utang tidak perlu dibayar. Ia kemudian menekankan pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, yakni dengan bunga 2% setiap bulannya. Ia pun menolak jika negara hanya akan membayar sebanyak 179 miliar rupiah, karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan MA. Ia kembali menegaskan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ganti masih mau Iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau ini Pak, yang kemarin kayak Bu Menteri ya
Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri, Pak Jokowi. Terkait utang 800 miliar rupiah, pengusaha Yusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Permintaan ini disampaikan seusai Kemenkeu masih mempertimbangkan untuk membayarkan kewajiban pemerintah. Bahkan Kemenkeu justru mengingatkan utang yang dimiliki oleh pendiri CMNP, Siti Harjianti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta. Yusuf Hamka meminta pertemuan dan jangan sampai ada dusta. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah sebab perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Untuk itu ia meminta untuk dipertemukan secara langsung agar permasalahan cepat selesai. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi. Gitu kan. Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif. Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan. Kalau enggak, ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau. Kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 11 Juni di YouTube Menko Polhukam. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022. Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Yusuf Hamka. Mahfud mengatakan Jokowi kembali memerintahkan agar utang pemerintah kepada swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap agar dibayar. Arahan itu disampaikan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023. Akan halnya utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka yang ramai belakangan, Mahfud menilai kemungkinan benar. Ia pun meminta Yusuf Hamka langsung menagihnya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, utang Yusuf Hamka berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kementerian Keuangan bahwa akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, namun sampai saat ini tak kunjung dibayar. Bos jalan tol Yusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni. Yusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F17 RIA. Yusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Meski demikian, Tribun News sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan. Yusuf menjawab tidak tahu, lalu langsung masuk ke dalam ruangan. Menurut kabar yang diterima Tribun News, Yusuf dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilahkan bos jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian Keuangan. Diketahui bos PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk itu mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mempersilahkan Yusuf menagih Kemenkeu dan menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu apabila sekiranya Yusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pada menit-menit awal video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa ia telah ditugaskan Jokowi untuk mengkoordinir utang yang dimiliki pemerintah kepada rakyat atau pihak swasta. Perintah Jokowi itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2023. Sebelumnya, pengusaha kaya raya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang itu sudah berlangsung sejak 1998 dan hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP. Utang itu adalah deposito kepunyaan bank yakni Makmur atau Bank Yama terhitung saat krisis keuangan di tanah air berlangsung. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sesmen Polhukam. Permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Iya dong, harus terbukti. Kalau nggak terbukti, bayar saya 1 perak aja cukup. Bos jalan tol Yusuf Hamka kembali menantang Kementerian Keuangan untuk membuktikan utang yang dimiliki perusahaannya PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP kepada pemerintah. Yusuf Hamka menyebut dirinya siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang. Tetapi jika tidak terbukti, pemerintah dimintanya hanya membayar Rp1. CMNP disebut-sebut memiliki utang sebesar 700 miliar rupiah kepada pemerintah. Pria yang akrab dipanggil Bapak Halun itu mengaku siap membayar 100 kali lipat atau 70 triliun rupiah jika perusahaannya terbukti mempunyai utang. Namun apabila tuduhan perusahaannya memiliki utang ke negara tidak terbukti, Yusuf Hamka meminta pemerintah membayar kepada dirinya Rp1 saja. Menurut Yusuf Hamka, sangat tak masuk akal jika ia sekarang menagih utang ke pemerintah jika dirinya sendiri memiliki utang. Antara dirinya dan Kemenko sejak awal diakui sudah memiliki kesepakatan hingga diberikan diskon. Sebelumnya, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto memiliki utang kepada negara senilai 775 miliar rupiah. Prastowo mengatakan utang tersebut terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat ditanyai soal 3 perusahaan itu, Justinus Prastowo enggan menjelaskan lebih rinci. Namun ia memastikan pemerintah telah melakukan hak tagih terhadap perusahaan tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rional Silaban. Menurutnya 3 perusahaan grup Citra masih memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara.
Pak, CMNP ke negara, Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700M gue kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi bos, iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup kan. Saya kan nggak cari duit. Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait pernyataan adanya utang grup Citra ke negara senilai ratusan miliar rupiah. Juru bicara Kementerian Keuangan, Justinus Prastowo mengatakan, utang itu tidak berkaitan dengan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk milik Yusuf Hamka. Grup Citra yang dimaksud yakni 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Harjanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Justinus menyebut total nilai utang ketiga perusahaan itu kepada negara sebesar 775 miliar rupiah. Utang tersebut berkaitan dengan aksi penyelamatan melalui dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau PLPI. Adapun ketiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Sebelumnya, informasi adanya utang dari entitas yang tergabung dalam grup Citra disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenku, Ronald Silaban. Ia menyebut nilai utang mencapai ratusan miliar rupiah berkaitan dengan dana PLPI. Masih adanya tanggung jawab pihak grup Citra tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kemenku belum membayarkan utang pemerintah kepada CMNP. Ronald menyadari bahwa kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun dengan adanya kewajiban yang dimiliki grup Citra kepada pemerintah, Kemenku masih akan melakukan peninjauan ulang terhadap penagihan yang disampaikan Yusuf Hamka. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah. Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai di penjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan dari Mahkamah Agung, di mana utang pokok dari negara kepada Yusuf Hamka sebesar 179 miliar rupiah. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun dapat 300 bulan. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap lah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol. Nanti 800M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600M, bisa 5, karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400M, 389 sesuai berita acara. Nanti dengan satu perjanjian ini, cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap fakta mengenai kasus utang 800 miliar rupiah pemerintah kepada Yusuf Hamka. Rupanya utang telah diakui oleh negara sejak era mantan Menkeu Bambang Brojonegoro. Bahkan Mahfud mengatakan bahwa sejak saat itu pemerintah telah mengakui keberadaan utang yang harus dibayarkan tersebut. Namun prosesnya jadi tersendat karena pergantian menteri. Hal itu dikatakan oleh Mahfud di kantornya pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Mahfud juga berjanji akan mempelajari dulu soal dokumen utang 800 miliar tersebut, yakni mulai pekan depan setelah dirinya selesai melakukan kunjungan kerja. Sebagai informasi terkait utang tersebut, Yusuf Hamka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Menurut putusan MA, pemerintah seharusnya membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya
perusahaannya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga tahun 2023, total denda seharusnya adalah 1,25 triliun rupiah. Meski begitu, Yusuf Hamka hanya meminta 800 miliar rupiah saja. Namun hingga kini pemerintah masih belum membayar kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP miliknya. Nah, saya baru mendengar ininya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari segi hukum ya negara punya utang. Karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Menteri Keuangan sudah tanda tangan, ya masih punya utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Kalau 700M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Pengusaha Yusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP kepada pemerintah. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan CMNP utang 755 miliar ke pemerintah. Hal itu terkait 3 perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Yusuf Hamka yang berurusan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menanggapi tuduhan utang itu, Yusuf Hamka menyebut tak segan untuk membayar hingga 70 triliun rupiah. Hal itu apabila memang terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Yusuf Hamka mengatakannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut Yusuf, tak masuk akal jika dirinya baru menagih utang ke pemerintah jika ia sendiri justru memiliki utang. Sebagai informasi, sebelumnya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang 800 miliar rupiah itu sudah berlangsung sejak tahun 1998. Adapun hingga kini belum juga dibayarkan ke perusahaan CMNP miliknya. Makanya kan saya bilang kalau 700M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Kalau terbukti. Bagi dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu, Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil, minta diskon pula, bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Yusuf Hamka di kantornya pada Selasa sore 13 Juni 2023. Adapun ini adalah kali kedua Yusuf menghampiri kantor Kemenko Polhukam pada hari yang sama. Pertemuan mereka pun membuahkan hasil bahwa Mahfud MD berjanji akan mempelajari dokumen utang pemerintah sebesar 800 miliar tersebut. Adapun pertemuan keduanya akhirnya terjadi setelah Mahfud MD mengundang Yusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang dari pemerintah. Di situ Mahfud juga mengaku bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Yusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA. Ia pun mengungkapkan fakta bahwa pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus utang pada Yusuf Hamka sempat terhenti. Oleh sebab itu Mahfud menyebut akan
akan mempelajari lebih lanjut soal dokumen utang. Adapun masih akan dipelajari pekan depan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja atau kunker. Mahfud juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai kasus utang ini. Sebagai informasi, sebelum bertemu dengan Mahfud, Yusuf Hamka telah mendatangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa siang. Adapun kedatangannya itu untuk memberi penjelasan kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, bukan langsung ke Mahfud MD. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka belakangan jadi sorotan terkait dirinya yang menagih utang ke pemerintah Indonesia. Adapun atas utang tersebut, Yusuf Hamka memuji Menko Polhukam Mahfud MD karena membantunya menyelesaikan masalah itu. Bahkan ia menyebut Mahfud MD adalah seorang satria karena berani mengakui saat posisi negara salah atau benar. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka saat menyambangi kantor Menko Polhukam Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Yusuf Hamka menjelaskan maksud kedatangannya karena dipanggil oleh Sesmenko Polhukam, yakni terkait permasalahan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah terhadap perusahaan Yusuf Hamka. Rencananya usai berbicara dengan orang Kemenko Polhukam, dirinya akan berbicara langsung dengan Mahfud MD. Namun masih harus dengan menyesuaikan jadwal Mahfud MD. Lebih lanjut, Yusuf Hamka pun memuji Mahfud MD yang peduli dengan masalah utang 800 miliar rupiah yang melibatkan perusahaannya dengan negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD adalah seorang satria. Pasalnya Mahfud MD berani mengakui apabila negara salah. Yusuf Hamka pun berharap masalahnya bisa berakhir dengan baik. Ia merasa dirinya hanyalah rakyat kecil yang tengah meminta keadilan. Karena menurut jika negara saja tidak taat hukum, bagaimana bisa negara memaksa warganya untuk patuh dengan hukum? Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD, ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka menegaskan akan terus memperjuangkan utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Adapun Yusuf juga menyebut tak peduli siapapun presidennya, negara tetap harus bertanggung jawab membayar utang. Ia juga menekankan utang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung atau MA, yakni bunga 2% setiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Tepatnya saat itu dirinya dipanggil oleh Sesmenko Polhukam untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. Di situ ia menegaskan utang pemerintah adalah milik negara, bukan presiden pribadi. Sehingga siapapun presidennya, negaralah yang harus bertanggung jawab. Adapun menurutnya jangan pula dijadikan jika presiden telah berganti, maka utang tidak perlu dibayar. Ia kemudian menekankan pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, yakni dengan bunga 2% setiap bulannya. Ia pun menolak jika negara hanya akan membayar sebanyak 179 miliar rupiah, karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan MA. Ia kembali menegaskan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ganti masih mau. Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau ini Pak yang kemarin kayak Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri,
Pak Jokowi. Terkait utang 800 miliar rupiah, pengusaha Yusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Permintaan ini disampaikan seusai Kemenkeu masih mempertimbangkan untuk membayarkan kewajiban pemerintah. Bahkan Kemenkeu justru mengingatkan utang yang dimiliki oleh pendiri CMNP, Siti Harjianti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta. Yusuf Hamka meminta pertemuan dan jangan sampai ada dusta. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah sebab perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Untuk itu ia meminta untuk dipertemukan secara langsung agar permasalahan cepat selesai. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi. Gitu kan. Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif. Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan. Kalau enggak, ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau. Kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 11 Juni di YouTube Menko Polhukam. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022. Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Yusuf Hamka. Mahfud mengatakan Jokowi kembali memerintahkan agar utang pemerintah ke swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap agar dibayar. Arahan itu disampaikan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023. Akan halnya utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka yang ramai belakangan, Mahfud menilai kemungkinan benar. Ia pun meminta Yusuf Hamka langsung menagihnya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, utang Yusuf Hamka berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kementerian Keuangan bahwa akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, namun sampai saat ini tak kunjung dibayar. Bos jalan tol Yusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni. Yusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F17 RIA. Yusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Meski demikian, Tribun News sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan. Yusuf menjawab tidak tahu, lalu langsung masuk ke dalam ruangan. Menurut kabar yang diterima Tribun News, Yusuf dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan bos jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian Keuangan. Diketahui bos PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk itu mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mempersilakan Yusuf menagih Kemenkeu dan menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu mengkoordinir utang yang dimiliki pemerintah kepada rakyat atau pihak swasta. Perintah Jokowi itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2023. Sebelumnya, pengusaha kaya raya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang itu sudah berlangsung sejak 1998 dan hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP. Utang itu adalah deposito kepunyaan bank yakni Makmur atau Bank Yama terhitung saat krisis keuangan di tanah air berlangsung. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam. Permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Itu harus terbukti, kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Bos jalan tol Yusuf Hamka kembali menantang Kementerian Keuangan untuk membuktikan utang yang dimiliki perusahaannya PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP kepada pemerintah. Yusuf Hamka menyebut dirinya siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang. Tetapi jika tidak terbukti, pemerintah dimintanya hanya membayar Rp1. CMNP disebut-sebut memiliki utang sebesar 700 miliar rupiah kepada pemerintah. Pria yang akrab dipanggil Bapak Halun itu mengaku siap membayar 100 kali lipat atau 70 triliun rupiah jika perusahaannya terbukti mempunyai utang. Namun apabila tuduhan perusahaannya memiliki utang ke negara tidak terbukti, Yusuf Hamka meminta pemerintah membayar kepada dirinya Rp1 saja. Menurut Yusuf Hamka, sangat tak masuk akal jika ia sekarang menagih utang ke pemerintah jika dirinya sendiri memiliki utang. Antara dirinya dan Kemenko sejak awal diakui sudah memiliki kesepakatan hingga diberikan diskon. Sebelumnya, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto memiliki utang kepada negara senilai 775 miliar rupiah. Prastowo mengatakan utang tersebut terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat ditanyai soal 3 perusahaan itu, Justinus Prastowo enggan menjelaskan lebih rinci. Namun ia memastikan pemerintah telah melakukan hak tagih terhadap perusahaan tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rional Silaban. Menurutnya 3 perusahaan grup Citra masih memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Pak, CMNP ke negara, Pak. Nah makanya, kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti? Bagi bos, iya dong. Harus terbukti, kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak cari duit.
Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait pernyataan adanya utang grup Citra ke negara senilai ratusan miliar rupiah. Juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo mengatakan, utang itu tidak berkaitan dengan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk milik Yusuf Hamka. Grup Citra yang dimaksud yakni 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Harijanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Justinus menyebut total nilai utang ketiga perusahaan itu kepada negara sebesar 775 miliar rupiah. Utang tersebut berkaitan dengan aksi penyelamatan melalui dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau PLPI. Adapun ketiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Sebelumnya, informasi adanya utang dari entitas yang tergabung dalam grup Citra disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenku, Ronald Silaban. Ia menyebut nilai utang mencapai ratusan miliar rupiah berkaitan dengan dana PLPI. Masih adanya tanggung jawab pihak grup Citra tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kemenku belum membayarkan utang pemerintah kepada CMNP. Ronald menyadari bahwa kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun dengan adanya kewajiban yang dimiliki grup Citra kepada pemerintah, Kemenku masih akan melakukan peninjauan ulang terhadap penagihan yang disampaikan Yusuf Hamka. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah. Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai di penjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan dari Mahkamah Agung, di mana utang pokok dari negara kepada Yusuf Hamka sebesar 179 miliar rupiah. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap lah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol. Nanti 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600 M, bisa 5. Karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. Nanti dengan satu perjanjian ini. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap fakta mengenai kasus utang 800 miliar rupiah pemerintah kepada Yusuf Hamka. Rupanya utang telah diakui oleh negara sejak era mantan Menkeu Bambang Brojonegoro. Bahkan Mahfud mengatakan bahwa sejak saat itu pemerintah telah mengakui keberadaan utang yang harus dibayarkan tersebut. Namun prosesnya jadi tersendat karena pergantian menteri. Hal itu dikatakan oleh Mahfud di kantornya pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Mahfud juga berjanji akan mempelajari dulu soal dokumen utang 800 miliar tersebut, yakni mulai pekan depan setelah dirinya selesai melakukan kunjungan kerja. Sebagai informasi terkait utang tersebut, Yusuf Hamka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Menurut putusan MA, pemerintah seharusnya membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga tahun 2023, total denda seharusnya adalah 1,25 triliun rupiah. Meski begitu, Yusuf Hamka hanya meminta 800 miliar rupiah saja.
Namun hingga kini pemerintah masih belum membayar kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP miliknya. Nah, saya baru mendengar ininya, apa namanya, minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang. Karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Konstitusi, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Menteri Keuangan itu tanda tangan, ya masih punya utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Pengusaha Yusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP kepada pemerintah. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan CMNP utang 755 miliar ke pemerintah. Hal itu terkait 3 perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Yusuf Hamka yang berurusan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menanggapi tuduhan utang itu, Yusuf Hamka menyebut tak segan untuk membayar hingga 70 triliun rupiah. Hal itu apabila memang terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Yusuf Hamka mengatakannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut Yusuf, tak masuk akal jika dirinya baru menagih utang ke pemerintah jika ia sendiri justru memiliki utang. Sebagai informasi, sebelumnya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang 800 miliar rupiah itu sudah berlangsung sejak tahun 1998. Adapun hingga kini belum juga dibayarkan ke perusahaan CMNP miliknya. Makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Kalau terbukti. Bagi dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu, Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil, minta diskon pula, bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Yusuf Hamka di kantornya pada Selasa sore 13 Juni 2023. Adapun ini adalah kali kedua Yusuf menghampiri kantor Kemenko Polhukam pada hari yang sama. Pertemuan mereka pun membuahkan hasil bahwa Mahfud MD berjanji akan mempelajari dokumen utang pemerintah sebesar 800 miliar tersebut. Adapun pertemuan keduanya akhirnya terjadi setelah Mahfud MD mengundang Yusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang dari pemerintah. Di situ Mahfud juga mengaku bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Yusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA. Ia pun mengungkapkan fakta bahwa pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus utang pada Yusuf Hamka sempat terhenti. Oleh sebab itu Mahfud menyebut akan
akan mempelajari lebih lanjut soal dokumen utang. Adapun masih akan dipelajari pekan depan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja atau kunker. Mahfud juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai kasus utang ini. Sebagai informasi, sebelum bertemu dengan Mahfud, Yusuf Hamka telah mendatangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa siang. Adapun kedatangannya itu untuk memberi penjelasan kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, bukan langsung ke Mahfud MD. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka belakangan jadi sorotan terkait dirinya yang menagih utang ke pemerintah Indonesia. Adapun atas utang tersebut, Yusuf Hamka memuji Menko Polhukam Mahfud MD karena membantunya menyelesaikan masalah itu. Bahkan ia menyebut Mahfud MD adalah seorang satria karena berani mengakui saat posisi negara salah atau benar. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka saat menyambangi kantor Menko Polhukam Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Yusuf Hamka menjelaskan maksud kedatangannya karena dipanggil oleh Sesmenko Polhukam, yakni terkait permasalahan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah terhadap perusahaan Yusuf Hamka. Rencananya usai berbicara dengan orang Kemenko Polhukam, dirinya akan berbicara langsung dengan Mahfud MD. Namun masih harus dengan menyesuaikan jadwal Mahfud MD. Lebih lanjut, Yusuf Hamka pun memuji Mahfud MD yang peduli dengan masalah utang 800 miliar rupiah yang melibatkan perusahaannya dengan negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD adalah seorang satria. Pasalnya Mahfud MD berani mengakui apabila negara salah. Yusuf Hamka pun berharap masalahnya bisa berakhir dengan baik. Ia merasa dirinya hanyalah rakyat kecil yang tengah meminta keadilan. Karena menurutnya jika negara saja tidak taat hukum, bagaimana bisa negara memaksa warganya untuk patuh dengan hukum? Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka menegaskan akan terus memperjuangkan utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Adapun Yusuf juga menyebut tak peduli siapapun presidennya, negara tetap harus bertanggung jawab membayar utang. Ia juga menekankan utang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung atau MA, yakni bunga 2% setiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Tepatnya saat itu dirinya dipanggil oleh Sesmenko Polhukam untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. Di situ ia menegaskan utang pemerintah adalah milik negara, bukan presiden pribadi. Sehingga siapapun presidennya, negaralah yang harus bertanggung jawab. Adapun menurutnya jangan pula dijadikan jika presiden telah berganti, maka utang tidak perlu dibayar. Ia kemudian menekankan pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, yakni dengan bunga 2% setiap bulannya. Ia pun menolak jika negara hanya akan membayar sebanyak 179 miliar rupiah, karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan MA. Ia kembali menegaskan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ganti masih mau. Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, kalau ini Pak, yang kemarin kayak Bu Menteri, ya
saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri, Pak Jokowi. Terkait utang 800 miliar rupiah, pengusaha Yusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Permintaan ini disampaikan seusai Kemenkeu masih mempertimbangkan untuk membayarkan kewajiban pemerintah. Bahkan Kemenkeu justru mengingatkan utang yang dimiliki oleh pendiri CMNP, Siti Harjianti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligator bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta. Yusuf Hamka meminta pertemuan dan jangan sampai ada dusta. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah sebab perseroan dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Untuk itu ia meminta untuk dipertemukan secara langsung agar permasalahan cepat selesai. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi. Gitu kan. Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif. Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan. Kalau enggak, ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau. Kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 11 Juni di YouTube Menko Polhukam. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022. Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Yusuf Hamka. Mahfud mengatakan Jokowi kembali memerintahkan agar utang pemerintah kepada swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap agar dibayar. Arahan itu disampaikan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023. Akan halnya utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka yang ramai belakangan, Mahfud menilai kemungkinan benar. Ia pun meminta Yusuf Hamka langsung menagihnya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, utang Yusuf Hamka berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kementerian Keuangan bahwa akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, namun sampai saat ini tak kunjung dibayar. Bos jalan tol Yusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni. Yusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F17 RIA. Yusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Meski demikian, Tribun News sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan. Yusuf menjawab tidak tahu, lalu langsung masuk ke dalam ruangan. Menurut kabar yang diterima Tribun News, Yusuf dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilahkan bos jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian Keuangan. Diketahui bos PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk itu mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mempersilahkan Yusuf menagih Kemenkeu dan menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu apabila sekiranya Yusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pada menit-menit awal video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa ia telah ditugaskan Jokowi untuk mengkoordinir utang yang dimiliki pemerintah kepada rakyat atau pihak swasta. Perintah Jokowi itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2023. Sebelumnya, pengusaha kaya raya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang itu sudah berlangsung sejak 1998 dan hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP. Utang itu adalah deposito kepunyaan bank yakni Makmur atau Bank Yama terhitung saat krisis keuangan di tanah air berlangsung. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sesmenko Polhukam, kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Iya dong, harus terbukti. Kalau nggak terbukti, bayar saya 1 perak aja cukup. Bos jalan tol Yusuf Hamka kembali menantang Kementerian Keuangan untuk membuktikan utang yang dimiliki perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP kepada pemerintah. Yusuf Hamka menyebut dirinya siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang. Tetapi jika tidak terbukti, pemerintah dimintanya hanya membayar Rp1. CMNP disebut-sebut memiliki utang sebesar 700 miliar rupiah kepada pemerintah. Pria yang akrab dipanggil Bapak Halun itu mengaku siap membayar 100 kali lipat atau 70 triliun rupiah jika perusahaannya terbukti mempunyai utang. Namun apabila tuduhan perusahaannya memiliki utang ke negara tidak terbukti, Yusuf Hamka meminta pemerintah membayar kepada dirinya Rp1 saja. Menurut Yusuf Hamka, sangat tak masuk akal jika ia sekarang menagih utang ke pemerintah jika dirinya sendiri memiliki utang. Antara dirinya dan Kemenko sejak awal diakui sudah memiliki kesepakatan hingga diberikan diskon. Sebelumnya, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto memiliki utang kepada negara senilai 775 miliar rupiah. Prastowo mengatakan utang tersebut terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat ditanyai soal 3 perusahaan itu, Justinus Prastowo enggan menjelaskan lebih rinci. Namun ia memastikan pemerintah telah melakukan hak tagih terhadap perusahaan tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rional Silaban. Menurutnya 3 perusahaan grup Citra masih memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara.
Pak, CMNP ke negara, Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup kan. Saya kan nggak cari duit. Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait pernyataan adanya utang grup Citra ke negara senilai ratusan miliar rupiah. Juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo mengatakan, utang itu tidak berkaitan dengan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk milik Yusuf Hamka. Grup Citra yang dimaksud yakni 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Harjanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Justinus menyebut total nilai utang ketiga perusahaan itu kepada negara sebesar 775 miliar rupiah. Utang tersebut berkaitan dengan aksi penyelamatan melalui dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau PLPI. Adapun ketiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Margatama Persada. Sebelumnya, informasi adanya utang dari entitas yang tergabung dalam grup Citra disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenku Ronald Silaban. Ia menyebut nilai utang mencapai ratusan miliar rupiah berkaitan dengan dana PLPI. Masih adanya tanggung jawab pihak grup Citra tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kemenku belum membayarkan utang pemerintah kepada CMNP. Ronald menyadari bahwa kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun dengan adanya kewajiban yang dimiliki grup Citra kepada pemerintah, Kemenku masih akan melakukan peninjauan ulang terhadap penagihan yang disampaikan Yusuf Hamka. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah. Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai di penjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan dari Mahkamah Agung, di mana utang pokok dari negara kepada Yusuf Hamka sebesar 179 miliar rupiah. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap lah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol. Nanti 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya. Bisa 600 M, bisa 5. Karena waktu mau perdamaian itu, kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. Nanti dengan satu perjanjian ini. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap fakta mengenai kasus utang 800 miliar rupiah pemerintah kepada Yusuf Hamka. Rupanya utang telah diakui oleh negara sejak era mantan Menkeu Bambang Brojonegoro. Bahkan Mahfud mengatakan bahwa sejak saat itu pemerintah telah mengakui keberadaan utang yang harus dibayarkan tersebut. Namun prosesnya jadi tersendat karena pergantian menteri. Hal itu dikatakan oleh Mahfud di kantornya pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Mahfud juga berjanji akan mempelajari dulu soal dokumen utang 800 miliar tersebut, yakni mulai pekan depan setelah dirinya selesai melakukan kunjungan kerja. Sebagai informasi terkait utang tersebut, Yusuf Hamka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Menurut putusan MA, pemerintah seharusnya membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulan
keduanya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga tahun 2023, total denda seharusnya adalah 1,25 triliun rupiah. Meski begitu, Yusuf Hamka hanya meminta 800 miliar rupiah saja. Namun hingga kini pemerintah masih belum membayar kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP miliknya. Nah, saya baru mendengar ininya, minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang. Karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Menteri Keuangan itu tanda tangan, ya punya utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang tidak. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Pengusaha Yusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP kepada pemerintah. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan CMNP utang 755 miliar ke pemerintah. Hal itu terkait 3 perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Yusuf Hamka yang berurusan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menanggapi tuduhan utang itu, Yusuf Hamka menyebut tak segan untuk membayar hingga 70 triliun rupiah. Hal itu apabila memang terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Yusuf Hamka mengatakannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut Yusuf, tak masuk akal jika dirinya baru menagih utang ke pemerintah jika ia sendiri justru memiliki utang. Sebagai informasi, sebelumnya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang 800 miliar rupiah itu sudah berlangsung sejak tahun 1998. Adapun hingga kini belum juga dibayarkan ke perusahaan CMNP miliknya. Makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Kalau terbukti. Bagi bos, iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu, Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula, bos. Ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang. Mau dibayar, alhamdulillah. Nggak dibayar, wah syukurillah. Ngadu kepada Allah. Udah gitu aja. Ya. Akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Yusuf Hamka di kantornya pada Selasa sore 13 Juni 2023. Adapun ini adalah kali kedua Yusuf menghampiri kantor Kemenko Polhukam pada hari yang sama. Pertemuan mereka pun membuahkan hasil bahwa Mahfud MD berjanji akan mempelajari dokumen utang pemerintah sebesar 800 miliar tersebut. Adapun pertemuan keduanya akhirnya terjadi setelah Mahfud MD mengundang Yusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang dari pemerintah. Di situ Mahfud juga mengaku bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Yusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA. Ia pun mengungkapkan fakta bahwa pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus utang pada Yusuf Hamka sempat terhenti. Oleh sebab itu Mahfud menyebut akan
akan mempelajari lebih lanjut soal dokumen utang. Adapun masih akan dipelajari pekan depan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja atau kunker. Mahfud juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai kasus utang ini. Sebagai informasi, sebelum bertemu dengan Mahfud, Yusuf Hamka telah mendatangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa siang. Adapun kedatangannya itu untuk memberi penjelasan kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, bukan langsung ke Mahfud MD. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka belakangan jadi sorotan terkait dirinya yang menagih utang ke pemerintah Indonesia. Adapun atas utang tersebut, Yusuf Hamka memuji Menko Polhukam Mahfud MD karena membantunya menyelesaikan masalah itu. Bahkan ia menyebut Mahfud MD adalah seorang satria karena berani mengakui saat posisi negara salah atau benar. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka saat menyambangi kantor Menko Polhukam Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Yusuf Hamka menjelaskan maksud kedatangannya karena dipanggil oleh Sesmenko Polhukam, yakni terkait permasalahan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah terhadap perusahaan Yusuf Hamka. Rencananya usai berbicara dengan orang Kemenko Polhukam, dirinya akan berbicara langsung dengan Mahfud MD. Namun masih harus dengan menyesuaikan jadwal Mahfud MD. Lebih lanjut, Yusuf Hamka pun memuji Mahfud MD yang peduli dengan masalah utang 800 miliar rupiah yang melibatkan perusahaannya dengan negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD adalah seorang satria. Pasalnya Mahfud MD berani mengakui apabila negara salah. Yusuf Hamka pun berharap masalahnya bisa berakhir dengan baik. Ia merasa dirinya hanyalah rakyat kecil yang tengah meminta keadilan. Karena menurutnya jika negara saja tidak taat hukum, bagaimana bisa negara memaksa warganya untuk patuh dengan hukum? Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD, ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka menegaskan akan terus memperjuangkan utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Adapun Yusuf juga menyebut tak peduli siapapun presidennya, negara tetap harus bertanggung jawab membayar utang. Ia juga menekankan utang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung atau MA, yakni bunga 2% setiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Tepatnya saat itu dirinya dipanggil oleh Sesmenko Polhukam untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. Di situ ia menegaskan utang pemerintah adalah milik negara, bukan presiden pribadi. Sehingga siapapun presidennya, negaralah yang harus bertanggung jawab. Adapun menurutnya jangan pula dijadikan jika presiden telah berganti, maka utang tidak perlu dibayar. Ia kemudian menekankan pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, yakni dengan bunga 2% setiap bulannya. Ia pun menolak jika negara hanya akan membayar sebanyak 179 miliar rupiah karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan MA. Ia kembali menegaskan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ganti masih mau Iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, kalau ini Pak yang kemarin kayak Bu Menteri, ya
saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri, Pak Jokowi. Terkait utang 800 miliar rupiah, pengusaha Yusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Permintaan ini disampaikan seusai Kemenkeu masih mempertimbangkan untuk membayarkan kewajiban pemerintah. Bahkan Kemenkeu justru mengingatkan utang yang dimiliki oleh pendiri CMNP, Siti Harjianti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta. Yusuf Hamka meminta pertemuan dan jangan sampai ada dusta. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah sebab perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Untuk itu ia meminta untuk dipertemukan secara langsung agar permasalahan cepat selesai. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi. Gitu kan. Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif. Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan. Kalau enggak, ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Kok kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau. Kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 11 Juni di YouTube Menko Polhukam. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022. Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Yusuf Hamka. Mahfud mengatakan Jokowi kembali memerintahkan agar utang pemerintah kepada swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap agar dibayar. Arahan itu disampaikan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023. Akan halnya utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka yang ramai belakangan, Mahfud menilai kemungkinan benar. Ia pun meminta Yusuf Hamka langsung menagihnya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, utang Yusuf Hamka berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kementerian Keuangan bahwa akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, namun sampai saat ini tak kunjung dibayar. Bos jalan tol Yusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni. Yusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F17 RIA. Yusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Meski demikian, Tribun News sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan. Yusuf menjawab tidak tahu, lalu langsung masuk ke dalam ruangan. Menurut kabar yang diterima Tribun News, Yusuf dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilahkan bos jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian Keuangan. Diketahui bos PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk itu mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mempersilahkan Yusuf menagih Kemenkeu dan menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu apabila sekiranya Yusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pada menit-menit awal video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa ia telah ditugaskan Jokowi untuk mengkoordinir utang yang dimiliki pemerintah kepada rakyat atau pihak swasta. Perintah Jokowi itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2023. Sebelumnya, pengusaha kaya raya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang itu sudah berlangsung sejak 1998 dan hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP. Utang itu adalah deposito kepunyaan bank yakni Makmur atau Bank Yama terhitung saat krisis keuangan di tanah air berlangsung. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sesmen Polhukam. Permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Itu harus terbukti, kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Bos jalan tol Yusuf Hamka kembali menantang Kementerian Keuangan untuk membuktikan utang yang dimiliki perusahaannya PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP kepada pemerintah. Yusuf Hamka menyebut dirinya siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang. Tetapi jika tidak terbukti, pemerintah dimintanya hanya membayar Rp1. CMNP disebut-sebut memiliki utang sebesar 700 miliar rupiah kepada pemerintah. Pria yang akrab dipanggil Bapak Alun itu mengaku siap membayar 100 kali lipat atau 70 triliun rupiah jika perusahaannya terbukti mempunyai utang. Namun apabila tuduhan perusahaannya memiliki utang ke negara tidak terbukti, Yusuf Hamka meminta pemerintah membayar kepada dirinya Rp1 saja. Menurut Yusuf Hamka, sangat tak masuk akal jika ia sekarang menagih utang ke pemerintah jika dirinya sendiri memiliki utang. Antara dirinya dan Kemenko sejak awal diakui sudah memiliki kesepakatan hingga diberikan diskon. Sebelumnya, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto memiliki utang kepada negara senilai 775 miliar rupiah. Prastowo mengatakan utang tersebut terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat ditanyai soal 3 perusahaan itu, Justinus Prastowo enggan menjelaskan lebih rinci. Namun ia memastikan pemerintah telah melakukan hak tagih terhadap perusahaan tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rional Silaban. Menurutnya 3 perusahaan grup Citra masih memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara.
Pak, CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup ke. Saya kan nggak cari duit. Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait pernyataan adanya utang grup Citra ke negara senilai ratusan miliar rupiah. Juru bicara Kementerian Keuangan, Justinus Prastowo mengatakan, utang itu tidak berkaitan dengan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk milik Yusuf Hamka. Grup Citra yang dimaksud yakni 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Harjanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Justinus menyebut total nilai utang ketiga perusahaan itu kepada negara sebesar 775 miliar rupiah. Utang tersebut berkaitan dengan aksi penyelamatan melalui dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau PLPI. Adapun ketiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Sebelumnya, informasi adanya utang dari entitas yang tergabung dalam grup Citra disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenku, Ronald Silaban. Ia menyebut nilai utang mencapai ratusan miliar rupiah berkaitan dengan dana PLPI. Masih adanya tanggung jawab pihak grup Citra tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kemenku belum membayarkan utang pemerintah kepada CMNP. Ronald menyadari bahwa kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun dengan adanya kewajiban yang dimiliki grup Citra kepada pemerintah, Kemenku masih akan melakukan peninjauan ulang terhadap penagihan yang disampaikan Yusuf Hamka. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah. Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai di penjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan dari Mahkamah Agung, di mana utang pokok dari negara kepada Yusuf Hamka sebesar 179 miliar rupiah. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap. Kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Nanti 800 M ya Pak ya? Kurang lebih. Nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya. Bisa 600 M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. Nanti dengan satu perjanjian cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap fakta mengenai kasus utang 800 miliar rupiah pemerintah kepada Yusuf Hamka. Rupanya utang telah diakui oleh negara sejak era mantan Menkeu Bambang Brojonegoro. Bahkan Mahfud mengatakan bahwa sejak saat itu pemerintah telah mengakui keberadaan utang yang harus dibayarkan tersebut. Namun prosesnya jadi tersendat karena pergantian menteri. Hal itu dikatakan oleh Mahfud di kantornya pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Mahfud juga berjanji akan mempelajari dulu soal dokumen utang 800 miliar tersebut, yakni mulai pekan depan setelah dirinya selesai melakukan kunjungan kerja. Sebagai informasi terkait utang tersebut, Yusuf Hamka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Menurut putusan MA, pemerintah seharusnya membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya
perusahaannya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga tahun 2023, total denda seharusnya adalah 1,25 triliun rupiah. Meski begitu, Yusuf Hamka hanya meminta 800 miliar rupiah saja. Namun hingga kini pemerintah masih belum membayar kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP miliknya. Nah, saya baru mendengar ininya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan keuangan. Dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang, karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah diputuskan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Menteri Keuangan tanda tangan, ya dengan utang. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang tidak. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Pengusaha Yusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP kepada pemerintah. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan CMNP utang 755 miliar ke pemerintah. Hal itu terkait 3 perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Yusuf Hamka yang berurusan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menanggapi tuduhan utang itu, Yusuf Hamka menyebut tak segan untuk membayar hingga 70 triliun rupiah. Hal itu apabila memang terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Yusuf Hamka mengatakannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut Yusuf, tak masuk akal jika dirinya baru menagih utang ke pemerintah jika ia sendiri justru memiliki utang. Sebagai informasi, sebelumnya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang 800 miliar rupiah itu sudah berlangsung sejak tahun 1998. Adapun hingga kini belum juga dibayarkan ke perusahaan CMNP miliknya. Makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Kalau terbukti. Bagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak cari. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu, Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula, bos. Ya kan? Sudahlah, jangan debat kursi. Utang ya utang. Mau dibayar, alhamdulillah. Nggak dibayar, wah syukurillah. Ngadu kepada Allah. Udah gitu aja. Ya. Akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Yusuf Hamka di kantornya pada Selasa sore 13 Juni 2023. Adapun ini adalah kali kedua Yusuf menghampiri kantor Kemenko Polhukam pada hari yang sama. Pertemuan mereka pun membuahkan hasil bahwa Mahfud MD berjanji akan mempelajari dokumen utang pemerintah sebesar 800 miliar tersebut. Adapun pertemuan keduanya akhirnya terjadi setelah Mahfud MD mengundang Yusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang dari pemerintah. Di situ Mahfud juga mengaku bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Yusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA. Ia pun mengungkapkan fakta bahwa pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus utang pada Yusuf Hamka sempat terhenti. Oleh sebab itu Mahfud menyebut akan
akan mempelajari lebih lanjut soal dokumen utang. Adapun masih akan dipelajari pekan depan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja atau kunker. Mahfud juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai kasus utang ini. Sebagai informasi, sebelum bertemu dengan Mahfud, Yusuf Hamka telah mendatangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa siang. Adapun kedatangannya itu untuk memberi penjelasan kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, bukan langsung ke Mahfud MD. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka belakangan jadi sorotan terkait dirinya yang menagih utang ke pemerintah Indonesia. Adapun atas utang tersebut, Yusuf Hamka memuji Menko Polhukam Mahfud MD karena membantunya menyelesaikan masalah itu. Bahkan ia menyebut Mahfud MD adalah seorang satria karena berani mengakui saat posisi negara salah atau benar. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka saat menyambangi kantor Menko Polhukam Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Yusuf Hamka menjelaskan maksud kedatangannya karena dipanggil oleh Sesmenko Polhukam, yakni terkait permasalahan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah terhadap perusahaan Yusuf Hamka. Rencananya usai berbicara dengan orang Kemenko Polhukam, dirinya akan berbicara langsung dengan Mahfud MD. Namun masih harus dengan menyesuaikan jadwal Mahfud MD. Lebih lanjut, Yusuf Hamka pun memuji Mahfud MD yang peduli dengan masalah utang 800 miliar rupiah yang melibatkan perusahaannya dengan negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD adalah seorang satria. Pasalnya Mahfud MD berani mengakui apabila negara salah. Yusuf Hamka pun berharap masalahnya bisa berakhir dengan baik. Ia merasa dirinya hanyalah rakyat kecil yang tengah meminta keadilan. Karena menurutnya jika negara saja tidak taat hukum, bagaimana bisa negara memaksa warganya untuk patuh dengan hukum? Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka menegaskan akan terus memperjuangkan utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Adapun Yusuf juga menyebut tak peduli siapapun presidennya, negara tetap harus bertanggung jawab membayar utang. Ia juga menekankan utang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung atau MA, yakni bunga 2% setiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Tepatnya saat itu dirinya dipanggil oleh Sesmenko Polhukam untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. Di situ ia menegaskan utang pemerintah adalah milik negara, bukan presiden pribadi. Sehingga siapapun presidennya, negaralah yang harus bertanggung jawab. Adapun menurutnya jangan pula dijadikan jika presiden telah berganti, maka utang tidak perlu dibayar. Ia kemudian menekankan pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, yakni dengan bunga 2% setiap bulannya. Ia pun menolak jika negara hanya akan membayar sebanyak 179 miliar rupiah, karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan MA. Ia kembali menegaskan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ganti masih mau. Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, di rootnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, di root yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, kalau ini Pak yang kemarin kayak Bu Menteri ya
Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri, Pak Jokowi. Terkait utang 800 miliar rupiah, pengusaha Yusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Permintaan ini disampaikan seusai Kemenkeu masih mempertimbangkan untuk membayarkan kewajiban pemerintah. Bahkan Kemenkeu justru mengingatkan utang yang dimiliki oleh pendiri CMNP, Siti Harjianti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligator bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta. Yusuf Hamka meminta pertemuan dan jangan sampai ada dusta. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah sebab perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Untuk itu ia meminta untuk dipertemukan secara langsung agar permasalahan cepat selesai. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi. Gitu kan. Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif. Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan. Kalau enggak, ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau. Kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 11 Juni di YouTube Menko Polhukam. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022. Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Yusuf Hamka. Mahfud mengatakan Jokowi kembali memerintahkan agar utang pemerintah kepada swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap agar dibayar. Arahan itu disampaikan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023. Yang ramai belakangan, Mahfud menilai kemungkinan benar. Ia pun meminta Yusuf Hamka langsung menagihnya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, utang Yusuf Hamka berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kementerian Keuangan bahwa akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, namun sampai saat ini tak kunjung dibayar. Bos jalan tol Yusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni. Yusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F17 RIA. Yusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Meski demikian, Tribun News sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan. Yusuf menjawab tidak tahu, lalu langsung masuk ke dalam ruangan. Menurut kabar yang diterima Tribun News, Yusuf dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilahkan bos jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian Keuangan. Diketahui bos PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk itu mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mempersilahkan Yusuf menagih Kemenkeu dan menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu apabila sekiranya Yusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pada menit-menit awal video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa ia telah ditugaskan Jokowi untuk mengkoordinir utang yang dimiliki pemerintah kepada rakyat atau pihak swasta. Perintah Jokowi itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2023. Sebelumnya, pengusaha kaya raya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang itu sudah berlangsung sejak 1998 dan hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP. Utang itu adalah deposito kepunyaan bank yakni Makmur atau Bank Yama terhitung saat krisis keuangan di tanah air berlangsung. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sesmen Polhukam. Permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Iya dong, harus terbukti. Kalau nggak terbukti, bayar saya 1 perak aja cukup. Bos jalan tol Yusuf Hamka kembali menantang Kementerian Keuangan untuk membuktikan utang yang dimiliki perusahaannya PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP kepada pemerintah. Yusuf Hamka menyebut dirinya siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang. Tetapi jika tidak terbukti, pemerintah dimintanya hanya membayar Rp1. CMNP disebut-sebut memiliki utang sebesar 700 miliar rupiah kepada pemerintah. Pria yang akrab dipanggil Bapak Halun itu mengaku siap membayar 100 kali lipat atau 70 triliun rupiah jika perusahaannya terbukti mempunyai utang. Namun apabila tuduhan perusahaannya memiliki utang ke negara tidak terbukti, Yusuf Hamka meminta pemerintah membayar kepada dirinya Rp1 saja. Menurut Yusuf Hamka, sangat tak masuk akal jika ia sekarang menagih utang ke pemerintah jika dirinya sendiri memiliki utang. Antara dirinya dan Kemenku sejak awal diakui sudah memiliki kesepakatan hingga diberikan diskon. Sebelumnya, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto memiliki utang kepada negara senilai 775 miliar rupiah. Prastowo mengatakan utang tersebut terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat ditanyai soal 3 perusahaan itu, Justinus Prastowo enggan menjelaskan lebih rinci. Namun ia memastikan pemerintah telah melakukan hak tagih terhadap perusahaan tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rional Silaban. Menurutnya 3 perusahaan grup Citra masih memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara.
Pak, CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup kan. Saya kan nggak cari duit. Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait pernyataan adanya utang grup Citra ke negara senilai ratusan miliar rupiah. Juru bicara Kementerian Keuangan, Justinus Prastowo mengatakan, utang itu tidak berkaitan dengan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk milik Yusuf Hamka. Grup Citra yang dimaksud yakni 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Hadijanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Justinus menyebut total nilai utang ketiga perusahaan itu kepada negara sebesar 775 miliar rupiah. Utang tersebut berkaitan dengan aksi penyelamatan melalui dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau PLPI. Adapun ketiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Sebelumnya, informasi adanya utang dari entitas yang tergabung dalam grup Citra disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenku, Ronald Silaban. Ia menyebut nilai utang mencapai ratusan miliar rupiah berkaitan dengan dana PLPI. Masih adanya tanggung jawab pihak grup Citra tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kemenku belum membayarkan utang pemerintah kepada CMNP. Ronald menyadari bahwa kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun dengan adanya kewajiban yang dimiliki grup Citra kepada pemerintah, Kemenku masih akan melakukan peninjauan ulang terhadap penagihan yang disampaikan Yusuf Hamka. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah. Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai dipenjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan dari Mahkamah Agung, di mana utang pokok dari negara kepada Yusuf Hamka sebesar 179 miliar rupiah. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap. Kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Nanti 800 M ya Pak ya? Kurang lebih. Nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya. Bisa 600 M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. Nanti dengan satu perjanjian ini. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap fakta mengenai kasus utang 800 miliar rupiah pemerintah kepada Yusuf Hamka. Rupanya utang telah diakui oleh negara sejak era mantan Menkeu Bambang Brojonegoro. Bahkan Mahfud mengatakan bahwa sejak saat itu pemerintah telah mengakui keberadaan utang yang harus dibayarkan tersebut. Namun prosesnya jadi tersendat karena pergantian menteri. Hal itu dikatakan oleh Mahfud di kantornya pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Mahfud juga berjanji akan mempelajari dulu soal dokumen utang 800 miliar tersebut, yakni mulai pekan depan setelah dirinya selesai melakukan kunjungan kerja. Sebagai informasi terkait utang tersebut, Yusuf Hamka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Menurut putusan MA, pemerintah seharusnya membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya
hanya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga tahun 2023, total denda seharusnya adalah 1,25 triliun rupiah. Meski begitu, Yusuf Hamka hanya meminta 800 miliar rupiah saja. Namun hingga kini pemerintah masih belum membayar kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP miliknya. Nah, saya baru mendengar ininya, minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan. Dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang. Karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Menteri Keuangan itu tanda tangan, ya dengan utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Kalau 700M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Pengusaha Yusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP kepada pemerintah. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan CMNP utang 755 miliar ke pemerintah. Hal itu terkait 3 perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Yusuf Hamka yang berurusan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menanggapi tuduhan utang itu, Yusuf Hamka menyebut tak segan untuk membayar hingga 70 triliun rupiah. Hal itu apabila memang terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Yusuf Hamka mengatakannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut Yusuf, tak masuk akal jika dirinya baru menagih utang ke pemerintah jika ia sendiri justru memiliki utang. Sebagai informasi, sebelumnya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang 800 miliar rupiah itu sudah berlangsung sejak tahun 1998. Adapun hingga kini belum juga dibayarkan ke perusahaan CMNP miliknya. Makanya kan saya bilang kalau 700M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Kalau terbukti. Bagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu. Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Mana sini, Pak? Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula, bos. Iya kan? Sudahlah, jangan debat kursi. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Yusuf Hamka di kantornya pada Selasa sore 13 Juni 2023. Adapun ini adalah kali kedua Yusuf menghampiri kantor Kemenko Polhukam pada hari yang sama. Pertemuan mereka pun membuahkan hasil bahwa Mahfud MD berjanji akan mempelajari dokumen utang pemerintah sebesar 800 miliar tersebut. Adapun pertemuan keduanya akhirnya terjadi setelah Mahfud MD mengundang Yusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang dari pemerintah. Di situ Mahfud juga mengaku bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Yusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA. Ia pun mengungkapkan fakta bahwa pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus utang pada Yusuf Hamka sempat terhenti. Oleh sebab itu Mahfud menyebut akan
akan mempelajari lebih lanjut soal dokumen utang. Adapun masih akan dipelajari pekan depan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja atau kunker. Mahfud juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai kasus utang ini. Sebagai informasi, sebelum bertemu dengan Mahfud, Yusuf Hamka telah mendatangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa siang. Adapun kedatangannya itu untuk memberi penjelasan kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, bukan langsung ke Mahfud MD. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka belakangan jadi sorotan terkait dirinya yang menagih utang ke pemerintah Indonesia. Adapun atas utang tersebut, Yusuf Hamka memuji Menko Polhukam Mahfud MD karena membantunya menyelesaikan masalah itu. Bahkan ia menyebut Mahfud MD adalah seorang satria karena berani mengakui saat posisi negara salah atau benar. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka saat menyambangi kantor Menko Polhukam Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Yusuf Hamka menjelaskan maksud kedatangannya karena dipanggil oleh Sesmenko Polhukam, yakni terkait permasalahan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah terhadap perusahaan Yusuf Hamka. Rencananya usai berbicara dengan orang Kemenko Polhukam, dirinya akan berbicara langsung dengan Mahfud MD. Namun masih harus dengan menyesuaikan jadwal Mahfud MD. Lebih lanjut, Yusuf Hamka pun memuji Mahfud MD yang peduli dengan masalah utang 800 miliar rupiah yang melibatkan perusahaannya dengan negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD adalah seorang satria. Pasalnya Mahfud MD berani mengakui apabila negara salah. Yusuf Hamka pun berharap masalahnya bisa berakhir dengan baik. Ia merasa dirinya hanyalah rakyat kecil yang tengah meminta keadilan. Karena menurut jika negara saja tidak taat hukum, bagaimana bisa negara memaksa warganya untuk patuh dengan hukum? Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD, ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka menegaskan akan terus memperjuangkan utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Adapun Yusuf juga menyebut tak peduli siapapun presidennya, negara tetap harus bertanggung jawab membayar utang. Ia juga menekankan utang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung atau MA, yakni bunga 2% setiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Tepatnya saat itu dirinya dipanggil oleh Sesmenko Polhukam untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. Di situ ia menegaskan utang pemerintah adalah milik negara, bukan presiden pribadi. Sehingga siapapun presidennya, negaralah yang harus bertanggung jawab. Adapun menurutnya jangan pula dijadikan jika presiden telah berganti, maka utang tidak perlu dibayar. Ia kemudian menekankan pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, yakni dengan bunga 2% setiap bulannya. Ia pun menolak jika negara hanya akan membayar sebanyak 179 miliar rupiah, karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan MA. Ia kembali menegaskan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ganti masih mau iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, kalau ini Pak yang kemarin kayak
Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri, Pak Jokowi. Terkait utang 800 miliar rupiah, pengusaha Yusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Permintaan ini disampaikan seusai Kemenkeu masih mempertimbangkan untuk membayarkan kewajiban pemerintah. Bahkan Kemenkeu justru mengingatkan utang yang dimiliki oleh pendiri CMNP, Siti Harjianti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta. Yusuf Hamka meminta pertemuan dan jangan sampai ada dusta. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah sebab perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Untuk itu ia meminta untuk dipertemukan secara langsung agar permasalahan cepat selesai. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi. Gitu kan. Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif. Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan. Kalau enggak, ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau. Kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 11 Juni di YouTube Menko Polhukam. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022. Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Yusuf Hamka. Mahfud mengatakan Jokowi kembali memerintahkan agar utang pemerintah kepada swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap agar dibayar. Arahan itu disampaikan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023. Akan halnya utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka yang ramai belakangan, Mahfud menilai kemungkinan benar. Ia pun meminta Yusuf Hamka langsung menagihnya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, utang Yusuf Hamka berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kementerian Keuangan bahwa akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, namun sampai saat ini tak kunjung dibayar. Bos jalan tol Yusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni. Yusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F17 RIA. Yusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Meski demikian, Tribun News sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan. Yusuf menjawab tidak tahu, lalu langsung masuk ke dalam ruangan. Menurut kabar yang diterima Tribun News, Yusuf dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilahkan bos jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian Keuangan. Diketahui bos PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk itu mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mempersilahkan Yusuf menagih Kemenkeu dan menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu apabila sekiranya Yusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pada menit-menit awal video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa ia telah ditugaskan Jokowi untuk mengkoordinir utang yang dimiliki pemerintah kepada rakyat atau pihak swasta. Perintah Jokowi itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2023. Sebelumnya, pengusaha kaya raya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang itu sudah berlangsung sejak 1998 dan hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP. Utang itu adalah deposito kepunyaan bank yakni Makmur atau Bank Yama terhitung saat krisis keuangan di tanah air berlangsung. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam, kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Itu harus terbukti, kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Bos jalan tol Yusuf Hamka kembali menantang Kementerian Keuangan untuk membuktikan utang yang dimiliki perusahaannya PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP kepada pemerintah. Yusuf Hamka menyebut dirinya siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang. Tetapi jika tidak terbukti, pemerintah dimintanya hanya membayar Rp1. CMNP disebut-sebut memiliki utang sebesar 700 miliar rupiah kepada pemerintah. Pria yang akrab dipanggil Bapak Halun itu mengaku siap membayar 100 kali lipat atau 70 triliun rupiah jika perusahaannya terbukti mempunyai utang. Namun apabila tuduhan perusahaannya memiliki utang ke negara tidak terbukti, Yusuf Hamka meminta pemerintah membayar kepada dirinya Rp1 saja. Menurut Yusuf Hamka, sangat tak masuk akal jika ia sekarang menagih utang ke pemerintah jika dirinya sendiri memiliki utang. Antara dirinya dan Kemenko sejak awal diakui sudah memiliki kesepakatan hingga diberikan diskon. Sebelumnya, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto memiliki utang kepada negara senilai 775 miliar rupiah. Prastowo mengatakan utang tersebut terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat ditanyai soal 3 perusahaan itu, Justinus Prastowo enggan menjelaskan lebih rinci. Namun ia memastikan pemerintah telah melakukan hak tagih terhadap perusahaan tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rional Silaban. Menurutnya 3 perusahaan grup Citra masih memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara.
Pak, CMNP ke negara, Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700M gue kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi itu harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup kan. Saya kan nggak cari duit. Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait pernyataan adanya utang grup Citra ke negara senilai ratusan miliar rupiah. Juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo mengatakan, utang itu tidak berkaitan dengan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk milik Yusuf Hamka. Grup Citra yang dimaksud yakni 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Harijanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Justinus menyebut total nilai utang ketiga perusahaan itu kepada negara sebesar 775 miliar rupiah. Utang tersebut berkaitan dengan aksi penyelamatan melalui dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau PLPI. Adapun ketiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Margatama Persada. Sebelumnya, informasi adanya utang dari entitas yang tergabung dalam grup Citra disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenku Ronald Silaban. Ia menyebut nilai utang mencapai ratusan miliar rupiah berkaitan dengan dana PLPI. Masih adanya tanggung jawab pihak grup Citra tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kemenku belum membayarkan utang pemerintah kepada CMNP. Ronald menyadari bahwa kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun dengan adanya kewajiban yang dimiliki grup Citra kepada pemerintah, Kemenku masih akan melakukan peninjauan ulang terhadap penagihan yang disampaikan Yusuf Hamka. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah. Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai di penjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan dari Mahkamah Agung, di mana utang pokok dari negara kepada Yusuf Hamka sebesar 179 miliar rupiah. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap lah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol. Nanti 800M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya. Bisa 600M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400M, 389 sesuai berita acara. Nanti dengan satu perjanjian, cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap fakta mengenai kasus utang 800 miliar rupiah pemerintah kepada Yusuf Hamka. Rupanya utang telah diakui oleh negara sejak era mantan Menkeu Bambang Brojonegoro. Bahkan Mahfud mengatakan bahwa sejak saat itu pemerintah telah mengakui keberadaan utang yang harus dibayarkan tersebut. Namun prosesnya jadi tersendat karena pergantian menteri. Hal itu dikatakan oleh Mahfud di kantornya pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Mahfud juga berjanji akan mempelajari dulu soal dokumen utang 800 miliar tersebut, yakni mulai pekan depan setelah dirinya selesai melakukan kunjungan kerja. Sebagai informasi terkait utang tersebut, Yusuf Hamka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Menurut putusan MA, pemerintah seharusnya membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya
perusahaannya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga tahun 2023, total denda seharusnya adalah 1,25 triliun rupiah. Meski begitu, Yusuf Hamka hanya meminta 800 miliar rupiah saja. Namun hingga kini pemerintah masih belum membayar kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP miliknya. Nah, saya baru mendengar ininya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara mengutang karena terlepas dari kontroversi yang menyertai karena itu sudah putusan Mahkamah Agung sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Menteri Keuangan yang tanda tangan, ya dengan utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Pengusaha Yusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP kepada pemerintah. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan CMNP utang 755 miliar ke pemerintah. Hal itu terkait 3 perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Yusuf Hamka yang berurusan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menanggapi tuduhan utang itu, Yusuf Hamka menyebut tak segan untuk membayar hingga 70 triliun rupiah. Hal itu apabila memang terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Yusuf Hamka mengatakannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut Yusuf, tak masuk akal jika dirinya baru menagih utang ke pemerintah jika ia sendiri justru memiliki utang. Sebagai informasi, sebelumnya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang 800 miliar rupiah itu sudah berlangsung sejak tahun 1998. Adapun hingga kini belum juga dibayarkan ke perusahaan CMNP miliknya. Makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Kalau terbukti. Bagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu, Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil, minta diskon pula, bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wah syukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Yusuf Hamka di kantornya pada Selasa sore 13 Juni 2023. Adapun ini adalah kali kedua Yusuf menghampiri kantor Kemenko Polhukam pada hari yang sama. Pertemuan mereka pun membuahkan hasil bahwa Mahfud MD berjanji akan mempelajari dokumen utang pemerintah sebesar 800 miliar tersebut. Adapun pertemuan keduanya akhirnya terjadi setelah Mahfud MD mengundang Yusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang dari pemerintah. Di situ Mahfud juga mengaku bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Yusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA. Ia pun mengungkapkan fakta bahwa pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus utang pada Yusuf Hamka sempat terhenti. Oleh sebab itu Mahfud menyebut akan
akan mempelajari lebih lanjut soal dokumen utang. Adapun masih akan dipelajari pekan depan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja atau kunker. Mahfud juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai kasus utang ini. Sebagai informasi, sebelum bertemu dengan Mahfud, Yusuf Hamka telah mendatangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa siang. Adapun kedatangannya itu untuk memberi penjelasan kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, bukan langsung ke Mahfud MD. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka belakangan jadi sorotan terkait dirinya yang menagih utang ke pemerintah Indonesia. Adapun atas utang tersebut, Yusuf Hamka memuji Menko Polhukam Mahfud MD karena membantunya menyelesaikan masalah itu. Bahkan ia menyebut Mahfud MD adalah seorang satria karena berani mengakui saat posisi negara salah atau benar. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka saat menyambangi kantor Menko Polhukam Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Yusuf Hamka menjelaskan maksud kedatangannya karena dipanggil oleh Sesmenko Polhukam, yakni terkait permasalahan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah terhadap perusahaan Yusuf Hamka. Rencananya usai berbicara dengan orang Kemenko Polhukam, dirinya akan berbicara langsung dengan Mahfud MD. Namun masih harus dengan menyesuaikan jadwal Mahfud MD. Lebih lanjut, Yusuf Hamka pun memuji Mahfud MD yang peduli dengan masalah utang 800 miliar rupiah yang melibatkan perusahaannya dengan negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD adalah seorang satria. Pasalnya Mahfud MD berani mengakui apabila negara salah. Yusuf Hamka pun berharap masalahnya bisa berakhir dengan baik. Ia merasa dirinya hanyalah rakyat kecil yang tengah meminta keadilan. Karena menurutnya jika negara saja tidak taat hukum, bagaimana bisa negara memaksa warganya untuk patuh dengan hukum? Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD, ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka menegaskan akan terus memperjuangkan utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Adapun Yusuf juga menyebut tak peduli siapapun presidennya, negara tetap harus bertanggung jawab membayar utang. Ia juga menekankan utang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung atau MA, yakni bunga 2% setiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Tepatnya saat itu dirinya dipanggil oleh Sesmenko Polhukam untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. Di situ ia menegaskan utang pemerintah adalah milik negara, bukan presiden pribadi. Sehingga siapapun presidennya, negaralah yang harus bertanggung jawab. Adapun menurutnya jangan pula dijadikan jika presiden telah berganti, maka utang tidak perlu dibayar. Ia kemudian menekankan pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, yakni dengan bunga 2% setiap bulannya. Ia pun menolak jika negara hanya akan membayar sebanyak 179 miliar rupiah, karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan MA. Ia kembali menegaskan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ganti masih mau. Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, kalau ini Pak yang kemarin kayak Bu Menteri, ya
saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri, Pak Jokowi. Terkait utang 800 miliar rupiah, pengusaha Yusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Permintaan ini disampaikan seusai Kemenkeu masih mempertimbangkan untuk membayarkan kewajiban pemerintah. Bahkan Kemenkeu justru mengingatkan utang yang dimiliki oleh pendiri CMNP, Siti Harjianti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta. Yusuf Hamka meminta pertemuan dan jangan sampai ada dusta. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah sebab perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Untuk itu ia meminta untuk dipertemukan secara langsung agar permasalahan cepat selesai. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi. Gitu kan. Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif. Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, Mbak dikembalikan. Kalau enggak, ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau. Kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 11 Juni di YouTube Menko Polhukam. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022. Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Yusuf Hamka. Mahfud mengatakan Jokowi kembali memerintahkan agar utang pemerintah kepada swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap agar dibayar. Arahan itu disampaikan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023. Akan halnya utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka yang ramai belakangan, Mahfud menilai kemungkinan benar. Ia pun meminta Yusuf Hamka langsung menagihnya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, utang Yusuf Hamka berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kementerian Keuangan bahwa akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, namun sampai saat ini tak kunjung dibayar. Bos jalan tol Yusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni. Yusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F17 RIA. Yusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Meski demikian, Tribun News sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan. Yusuf menjawab tidak tahu, lalu langsung masuk ke dalam ruangan. Menurut kabar yang diterima Tribun News, Yusuf dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilahkan bos jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian Keuangan. Diketahui bos PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk itu mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mempersilahkan Yusuf menagih Kemenkeu dan menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu apabila sekiranya Yusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pada menit-menit awal video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa ia telah ditugaskan Jokowi untuk mengkoordinir utang yang dimiliki pemerintah kepada rakyat atau pihak swasta. Perintah Jokowi itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2023. Sebelumnya, pengusaha kaya raya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang itu sudah berlangsung sejak 1998 dan hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP. Utang itu adalah deposito kepunyaan bank yakni Makmur atau Bank Yama terhitung saat krisis keuangan di tanah air berlangsung. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sesmen Polhukam dan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Iya dong, harus terbukti. Kalau nggak terbukti, bayar saya 1 perak aja cukup. Bos jalan tol Yusuf Hamka kembali menantang Kementerian Keuangan untuk membuktikan utang yang dimiliki perusahaannya PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP kepada pemerintah. Yusuf Hamka menyebut dirinya siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang. Tetapi jika tidak terbukti, pemerintah dimintanya hanya membayar Rp1. CMNP disebut-sebut memiliki utang sebesar 700 miliar rupiah kepada pemerintah. Pria yang akrab dipanggil Bapak Alun itu mengaku siap membayar 100 kali lipat atau 70 triliun rupiah jika perusahaannya terbukti mempunyai utang. Namun apabila tuduhan perusahaannya memiliki utang ke negara tidak terbukti, Yusuf Hamka meminta pemerintah membayar kepada dirinya Rp1 saja. Menurut Yusuf Hamka, sangat tak masuk akal jika ia sekarang menagih utang ke pemerintah jika dirinya sendiri memiliki utang. Antara dirinya dan Kemenko sejak awal diakui sudah memiliki kesepakatan hingga diberikan diskon. Sebelumnya, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto memiliki utang kepada negara senilai 775 miliar rupiah. Prastowo mengatakan utang tersebut terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat ditanyai soal 3 perusahaan itu, Justinus Prastowo enggan menjelaskan lebih rinci. Namun ia memastikan pemerintah telah melakukan hak tagih terhadap perusahaan tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rional Silaban. Menurutnya 3 perusahaan grup Citra masih memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara.
Pak, CMNP ke negara, Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup kan. Saya kan nggak cari duit. Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait pernyataan adanya utang grup Citra ke negara senilai ratusan miliar rupiah. Juru bicara Kementerian Keuangan, Justinus Prastowo mengatakan, utang itu tidak berkaitan dengan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk milik Yusuf Hamka. Grup Citra yang dimaksud yakni 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Harjanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Justinus menyebut total nilai utang ketiga perusahaan itu kepada negara sebesar 775 miliar rupiah. Utang tersebut berkaitan dengan aksi penyelamatan melalui dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau PLPI. Adapun ketiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Sebelumnya, informasi adanya utang dari entitas yang tergabung dalam grup Citra disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenku, Ronald Silaban. Ia menyebut nilai utang mencapai ratusan miliar rupiah berkaitan dengan dana PLPI. Masih adanya tanggung jawab pihak grup Citra tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kemenku belum membayarkan utang pemerintah kepada CMNP. Ronald menyadari bahwa kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun dengan adanya kewajiban yang dimiliki grup Citra kepada pemerintah, Kemenku masih akan melakukan peninjauan ulang terhadap penagihan yang disampaikan Yusuf Hamka. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah. Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai di penjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan dari Mahkamah Agung, di mana utang pokok dari negara kepada Yusuf Hamka sebesar 179 miliar rupiah. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap lah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol. Nanti 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600 M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. Nanti dengan satu perjanjian ini, cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap fakta mengenai kasus utang 800 miliar rupiah pemerintah kepada Yusuf Hamka. Rupanya utang telah diakui oleh negara sejak era mantan Menkeu Bambang Brojonegoro. Bahkan Mahfud mengatakan bahwa sejak saat itu pemerintah telah mengakui keberadaan utang yang harus dibayarkan tersebut. Namun prosesnya jadi tersendat karena pergantian menteri. Hal itu dikatakan oleh Mahfud di kantornya pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Mahfud juga berjanji akan mempelajari dulu soal dokumen utang 800 miliar tersebut, yakni mulai pekan depan setelah dirinya selesai melakukan kunjungan kerja. Sebagai informasi terkait utang tersebut, Yusuf Hamka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Menurut putusan MA, pemerintah seharusnya membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulan
hanya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga tahun 2023, total denda seharusnya adalah 1,25 triliun rupiah. Meski begitu, Yusuf Hamka hanya meminta 800 miliar rupiah saja. Namun hingga kini pemerintah masih belum membayar kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP miliknya. Nah, saya baru mendengar ininya apa namanya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang. Karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Menteri Keuangan itu tanda tangan, ya utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Pengusaha Yusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP kepada pemerintah. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan CMNP utang 755 miliar ke pemerintah. Hal itu terkait 3 perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Yusuf Hamka yang berurusan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menanggapi tuduhan utang itu, Yusuf Hamka menyebut tak segan untuk membayar hingga 70 triliun rupiah. Hal itu apabila memang terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Yusuf Hamka mengatakannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut Yusuf, tak masuk akal jika dirinya baru menagih utang ke pemerintah jika ia sendiri justru memiliki utang. Sebagai informasi, sebelumnya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang 800 miliar rupiah itu sudah berlangsung sejak tahun 1998. Adapun hingga kini belum juga dibayarkan ke perusahaan CMNP miliknya. Makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Kalau terbukti. Bagi dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu. Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet kan? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula, bos. Ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang. Mau dibayar, alhamdulillah. Nggak dibayar, wah syukurillah. Ngadu kepada Allah. Udah gitu aja. Ya. Akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Yusuf Hamka di kantornya pada Selasa sore 13 Juni 2023. Adapun ini adalah kali kedua Yusuf menghampiri kantor Kemenko Polhukam pada hari yang sama. Pertemuan mereka pun membuahkan hasil bahwa Mahfud MD berjanji akan mempelajari dokumen utang pemerintah sebesar 800 miliar tersebut. Adapun pertemuan keduanya akhirnya terjadi setelah Mahfud MD mengundang Yusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang dari pemerintah. Di situ Mahfud juga mengaku bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Yusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA. Ia pun mengungkapkan fakta bahwa pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus utang pada Yusuf Hamka sempat terhenti. Oleh sebab itu Mahfud menyebut akan
akan mempelajari lebih lanjut soal dokumen utang. Adapun masih akan dipelajari pekan depan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja atau kunker. Mahfud juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai kasus utang ini. Sebagai informasi, sebelum bertemu dengan Mahfud, Yusuf Hamka telah mendatangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa siang. Adapun kedatangannya itu untuk memberi penjelasan kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, bukan langsung ke Mahfud MD. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka belakangan jadi sorotan terkait dirinya yang menagih utang ke pemerintah Indonesia. Adapun atas utang tersebut, Yusuf Hamka memuji Menko Polhukam Mahfud MD karena membantunya menyelesaikan masalah itu. Bahkan ia menyebut Mahfud MD adalah seorang satria karena berani mengakui saat posisi negara salah atau benar. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka saat menyambangi kantor Menko Polhukam Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Yusuf Hamka menjelaskan maksud kedatangannya karena dipanggil oleh Sesmenko Polhukam, yakni terkait permasalahan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah terhadap perusahaan Yusuf Hamka. Rencananya usai berbicara dengan orang Kemenko Polhukam, dirinya akan berbicara langsung dengan Mahfud MD. Namun masih harus dengan menyesuaikan jadwal Mahfud MD. Lebih lanjut, Yusuf Hamka pun memuji Mahfud MD yang peduli dengan masalah utang 800 miliar rupiah yang melibatkan perusahaannya dengan negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD adalah seorang satria. Pasalnya Mahfud MD berani mengakui apabila negara salah. Yusuf Hamka pun berharap masalahnya bisa berakhir dengan baik. Ia merasa dirinya hanyalah rakyat kecil yang tengah meminta keadilan. Karena menurutnya jika negara saja tidak taat hukum, bagaimana bisa negara memaksa warganya untuk patuh dengan hukum? Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka menegaskan akan terus memperjuangkan utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Adapun Yusuf juga menyebut tak peduli siapapun presidennya, negara tetap harus bertanggung jawab membayar utang. Ia juga menekankan utang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung atau MA, yakni bunga 2% setiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Tepatnya saat itu dirinya dipanggil oleh Sesmenko Polhukam untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. Di situ ia menegaskan utang pemerintah adalah milik negara, bukan presiden pribadi. Sehingga siapapun presidennya, negaralah yang harus bertanggung jawab. Adapun menurutnya jangan pula dijadikan jika presiden telah berganti, maka utang tidak perlu dibayar. Ia kemudian menekankan pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, yakni dengan bunga 2% setiap bulannya. Ia pun menolak jika negara hanya akan membayar sebanyak 179 miliar rupiah karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan MA. Ia kembali menegaskan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ganti masih mau. Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, di rootnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, di root yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, kalau ini Pak, yang kemarin kayak Bu Menteri, ya
saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri, Pak Jokowi. Terkait utang 800 miliar rupiah, pengusaha Yusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Permintaan ini disampaikan seusai Kemenkeu masih mempertimbangkan untuk membayarkan kewajiban pemerintah. Bahkan Kemenkeu justru mengingatkan utang yang dimiliki oleh pendiri CMNP, Siti Harjianti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligator bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta. Yusuf Hamka meminta pertemuan dan jangan sampai ada dusta. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah sebab perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Untuk itu ia meminta untuk dipertemukan secara langsung agar permasalahan cepat selesai. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi. Gitu kan. Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif. Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan. Kalau enggak, ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Kok kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau. Kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 11 Juni di YouTube Menko Polhukam. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022. Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Yusuf Hamka. Mahfud mengatakan Jokowi kembali memerintahkan agar utang pemerintah kepada swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap agar dibayar. Arahan itu disampaikan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023. Akan halnya utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka yang ramai belakangan, Mahfud menilai kemungkinan benar. Ia pun meminta Yusuf Hamka langsung menagihnya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, utang Yusuf Hamka berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kementerian Keuangan bahwa akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, namun sampai saat ini tak kunjung dibayar. Bos jalan tol Yusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni. Yusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F17 RIA. Yusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Meski demikian, Tribun News sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan. Yusuf menjawab tidak tahu, lalu langsung masuk ke dalam ruangan. Menurut kabar yang diterima Tribun News, Yusuf dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan bos jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian Keuangan. Diketahui bos PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk itu mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mempersilakan Yusuf menagih Kemenkeu dan menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu apabila sekiranya Yusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pada menit-menit awal video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa ia telah ditugaskan Jokowi untuk mengkoordinir utang yang dimiliki pemerintah kepada rakyat atau pihak swasta. Perintah Jokowi itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2023. Sebelumnya, pengusaha kaya raya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang itu sudah berlangsung sejak 1998 dan hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP. Utang itu adalah deposito kepunyaan bank yakni Makmur atau Bank Yama terhitung saat krisis keuangan di tanah air berlangsung. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam. Permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Iya dong, harus terbukti. Kalau nggak terbukti, bayar saya 1 perak aja cukup. Bos jalan tol Yusuf Hamka kembali menantang Kementerian Keuangan untuk membuktikan utang yang dimiliki perusahaannya PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP kepada pemerintah. Yusuf Hamka menyebut dirinya siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang. Tetapi jika tidak terbukti, pemerintah dimintanya hanya membayar Rp1. CMNP disebut-sebut memiliki utang sebesar 700 miliar rupiah kepada pemerintah. Pria yang akrab dipanggil Bapak Halun itu mengaku siap membayar 100 kali lipat atau 70 triliun rupiah jika perusahaannya terbukti mempunyai utang. Namun apabila tuduhan perusahaannya memiliki utang ke negara tidak terbukti, Yusuf Hamka meminta pemerintah membayar kepada dirinya Rp1 saja. Menurut Yusuf Hamka, sangat tak masuk akal jika ia sekarang menagih utang ke pemerintah jika dirinya sendiri memiliki utang. Antara dirinya dan Kemenko sejak awal diakui sudah memiliki kesepakatan hingga diberikan diskon. Sebelumnya, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto memiliki utang kepada negara senilai 775 miliar rupiah. Prastowo mengatakan utang tersebut terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat ditanyai soal 3 perusahaan itu, Justinus Prastowo enggan menjelaskan lebih rinci. Namun ia memastikan pemerintah telah melakukan hak tagih terhadap perusahaan tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rional Silaban. Menurutnya 3 perusahaan grup Citra masih memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara.
Pak, CMNP ke negara, Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak cari duit. Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait pernyataan adanya utang grup Citra ke negara senilai ratusan miliar rupiah. Juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo mengatakan, utang itu tidak berkaitan dengan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk milik Yusuf Hamka. Grup Citra yang dimaksud yakni 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Harjanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Justinus menyebut total nilai utang ketiga perusahaan itu kepada negara sebesar 775 miliar rupiah. Utang tersebut berkaitan dengan aksi penyelamatan melalui dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau PLPI. Adapun ketiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Sebelumnya, informasi adanya utang dari entitas yang tergabung dalam grup Citra disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenku Ronald Silaban. Ia menyebut nilai utang mencapai ratusan miliar rupiah berkaitan dengan dana PLPI. Masih adanya tanggung jawab pihak grup Citra tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kemenku belum membayarkan utang pemerintah kepada CMNP. Ronald menyadari bahwa kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun dengan adanya kewajiban yang dimiliki grup Citra kepada pemerintah, Kemenku masih akan melakukan peninjauan ulang terhadap penagihan yang disampaikan Yusuf Hamka. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah. Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai dipenjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan dari Mahkamah Agung, di mana utang pokok dari negara kepada Yusuf Hamka sebesar 179 miliar rupiah. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap biarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol. Berarti ini 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600 M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. Nanti dengan satu perjanjian, cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap fakta mengenai kasus utang 800 miliar rupiah pemerintah kepada Yusuf Hamka. Rupanya utang telah diakui oleh negara sejak era mantan Menkeu Bambang Brojonegoro. Bahkan Mahfud mengatakan bahwa sejak saat itu pemerintah telah mengakui keberadaan utang yang harus dibayarkan tersebut. Namun prosesnya jadi tersendat karena pergantian menteri. Hal itu dikatakan oleh Mahfud di kantornya pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Mahfud juga berjanji akan mempelajari dulu soal dokumen utang 800 miliar tersebut, yakni mulai pekan depan setelah dirinya selesai melakukan kunjungan kerja. Sebagai informasi terkait utang tersebut, Yusuf Hamka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Menurut putusan MA, pemerintah seharusnya membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulan
keduanya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga tahun 2023, total denda seharusnya adalah 1,25 triliun rupiah. Meski begitu, Yusuf Hamka hanya meminta 800 miliar rupiah saja. Namun hingga kini pemerintah masih belum membayar kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP miliknya. Nah, saya baru mendengar ininya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan. Dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang, karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Menteri Keuangan tanda tangan, ya dengan utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Pengusaha Yusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP kepada pemerintah. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan CMNP utang 755 miliar ke pemerintah. Hal itu terkait 3 perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Yusuf Hamka yang berurusan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menanggapi tuduhan utang itu, Yusuf Hamka menyebut tak segan untuk membayar hingga 70 triliun rupiah. Hal itu apabila memang terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Yusuf Hamka mengatakannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut Yusuf, tak masuk akal jika dirinya baru menagih utang ke pemerintah jika ia sendiri justru memiliki utang. Sebagai informasi, sebelumnya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang 800 miliar rupiah itu sudah berlangsung sejak tahun 1998. Adapun hingga kini belum juga dibayarkan ke perusahaan CMNP miliknya. Makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Kalau terbukti. Bagi dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu, Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula, bos. Ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang. Mau dibayar, alhamdulillah. Nggak dibayar, wah syukurillah. Ngadu kepada Allah. Udah gitu aja. Ya. Akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Yusuf Hamka di kantornya pada Selasa sore 13 Juni 2023. Adapun ini adalah kali kedua Yusuf menghampiri kantor Kemenko Polhukam pada hari yang sama. Pertemuan mereka pun membuahkan hasil bahwa Mahfud MD berjanji akan mempelajari dokumen utang pemerintah sebesar 800 miliar tersebut. Adapun pertemuan keduanya akhirnya terjadi setelah Mahfud MD mengundang Yusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang dari pemerintah. Di situ Mahfud juga mengaku bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Yusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA. Ia pun mengungkapkan fakta bahwa pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus utang pada Yusuf Hamka sempat terhenti. Oleh sebab itu Mahfud menyebut akan
akan mempelajari lebih lanjut soal dokumen utang. Adapun masih akan dipelajari pekan depan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja atau kunker. Mahfud juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai kasus utang ini. Sebagai informasi, sebelum bertemu dengan Mahfud, Yusuf Hamka telah mendatangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa siang. Adapun kedatangannya itu untuk memberi penjelasan kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, bukan langsung ke Mahfud MD. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka belakangan jadi sorotan terkait dirinya yang menagih utang ke pemerintah Indonesia. Adapun atas utang tersebut, Yusuf Hamka memuji Menko Polhukam Mahfud MD karena membantunya menyelesaikan masalah itu. Bahkan ia menyebut Mahfud MD adalah seorang satria karena berani mengakui saat posisi negara salah atau benar. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka saat menyambangi kantor Menko Polhukam Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Yusuf Hamka menjelaskan maksud kedatangannya karena dipanggil oleh Sesmenko Polhukam, yakni terkait permasalahan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah terhadap perusahaan Yusuf Hamka. Rencananya usai berbicara dengan orang Kemenko Polhukam, dirinya akan berbicara langsung dengan Mahfud MD. Namun masih harus dengan menyesuaikan jadwal Mahfud MD. Lebih lanjut, Yusuf Hamka pun memuji Mahfud MD yang peduli dengan masalah utang 800 miliar rupiah yang melibatkan perusahaannya dengan negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD adalah seorang satria. Pasalnya Mahfud MD berani mengakui apabila negara salah. Yusuf Hamka pun berharap masalahnya bisa berakhir dengan baik. Ia merasa dirinya hanyalah rakyat kecil yang tengah meminta keadilan. Karena menurutnya jika negara saja tidak taat hukum, bagaimana bisa negara memaksa warganya untuk patuh dengan hukum? Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD, ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka menegaskan akan terus memperjuangkan utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Adapun Yusuf juga menyebut tak peduli siapapun presidennya, negara tetap harus bertanggung jawab membayar utang. Ia juga menekankan utang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung atau MA, yakni bunga 2% setiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Tepatnya saat itu dirinya dipanggil oleh Sesmenko Polhukam untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. Di situ ia menegaskan utang pemerintah adalah milik negara, bukan presiden pribadi. Sehingga siapapun presidennya, negaralah yang harus bertanggung jawab. Adapun menurutnya jangan pula dijadikan jika presiden telah berganti, maka utang tidak perlu dibayar. Ia kemudian menekankan pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, yakni dengan bunga 2% setiap bulannya. Ia pun menolak jika negara hanya akan membayar sebanyak 179 miliar rupiah, karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan MA. Ia kembali menegaskan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ganti masih mau. Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, kalau ini Pak yang kemarin kayak Bu Menteri ya
Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri, Pak Jokowi. Terkait utang 800 miliar rupiah, pengusaha Yusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Permintaan ini disampaikan seusai Kemenkeu masih mempertimbangkan untuk membayarkan kewajiban pemerintah. Bahkan Kemenkeu justru mengingatkan utang yang dimiliki oleh pendiri CMNP, Siti Harjianti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta. Yusuf Hamka meminta pertemuan dan jangan sampai ada dusta. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah sebab perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Untuk itu ia meminta untuk dipertemukan secara langsung agar permasalahan cepat selesai. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi. Gitu kan. Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif. Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, Mbak dikembalikan. Kalau enggak, ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau. Kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 11 Juni di YouTube Menko Polhukam. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022. Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Yusuf Hamka. Mahfud mengatakan Jokowi kembali memerintahkan agar utang pemerintah kepada swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap agar dibayar. Arahan itu disampaikan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023. Akan halnya utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka yang ramai belakangan, Mahfud menilai kemungkinan benar. Ia pun meminta Yusuf Hamka langsung menagihnya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, utang Yusuf Hamka berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kementerian Keuangan bahwa akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, namun sampai saat ini tak kunjung dibayar. Bos jalan tol Yusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni. Yusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F17 RIA. Yusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Meski demikian, Tribun News sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan. Yusuf menjawab tidak tahu, lalu langsung masuk ke dalam ruangan. Menurut kabar yang diterima Tribun News, Yusuf dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan bos jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian Keuangan. Diketahui bos PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk itu mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mempersilakan Yusuf menagih Kemenkeu dan menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu apabila sekiranya Yusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pada menit-menit awal video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa ia telah ditugaskan Jokowi untuk mengkoordinir utang yang dimiliki pemerintah kepada rakyat atau pihak swasta. Perintah Jokowi itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2023. Sebelumnya, pengusaha kaya raya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang itu sudah berlangsung sejak 1998 dan hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP. Utang itu adalah deposito kepunyaan bank yakni Makmur atau Bank Yama terhitung saat krisis keuangan di tanah air berlangsung. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sekmen Polhukam. Permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Iya dong, harus terbukti. Kalau nggak terbukti, bayar saya 1 perak aja cukup. Bos jalan tol Yusuf Hamka kembali menantang Kementerian Keuangan untuk membuktikan utang yang dimiliki perusahaannya PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP kepada pemerintah. Yusuf Hamka menyebut dirinya siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang. Tetapi jika tidak terbukti, pemerintah dimintanya hanya membayar Rp1. CMNP disebut-sebut memiliki utang sebesar 700 miliar rupiah kepada pemerintah. Pria yang akrab dipanggil Bapak Halun itu mengaku siap membayar 100 kali lipat atau 70 triliun rupiah jika perusahaannya terbukti mempunyai utang. Namun apabila tuduhan perusahaannya memiliki utang ke negara tidak terbukti, Yusuf Hamka meminta pemerintah membayar kepada dirinya Rp1 saja. Menurut Yusuf Hamka, sangat tak masuk akal jika ia sekarang menagih utang ke pemerintah jika dirinya sendiri memiliki utang. Antara dirinya dan Kemenko sejak awal diakui sudah memiliki kesepakatan hingga diberikan diskon. Sebelumnya, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto memiliki utang kepada negara senilai 775 miliar rupiah. Prastowo mengatakan utang tersebut terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat ditanyai soal 3 perusahaan itu, Justinus Prastowo enggan menjelaskan lebih rinci. Namun ia memastikan pemerintah telah melakukan hak tagih terhadap perusahaan tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rional Silaban. Menurutnya 3 perusahaan grup Citra masih memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara.
Pak, CMNP ke negara, Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup kan. Saya kan nggak cari duit. Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait pernyataan adanya utang grup Citra ke negara senilai ratusan miliar rupiah. Juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo mengatakan, utang itu tidak berkaitan dengan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk milik Yusuf Hamka. Grup Citra yang dimaksud yakni 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Harjanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Justinus menyebut total nilai utang ketiga perusahaan itu kepada negara sebesar 775 miliar rupiah. Utang tersebut berkaitan dengan aksi penyelamatan melalui dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau PLPI. Adapun ketiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Sebelumnya, informasi adanya utang dari entitas yang tergabung dalam grup Citra disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenku Ronald Silaban. Ia menyebut nilai utang mencapai ratusan miliar rupiah berkaitan dengan dana PLPI. Masih adanya tanggung jawab pihak grup Citra tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kemenku belum membayarkan utang pemerintah kepada CMNP. Ronald menyadari bahwa kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun dengan adanya kewajiban yang dimiliki grup Citra kepada pemerintah, Kemenku masih akan melakukan peninjauan ulang terhadap penagihan yang disampaikan Yusuf Hamka. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah. Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai dipenjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan dari Mahkamah Agung, di mana utang pokok dari negara kepada Yusuf Hamka sebesar 179 miliar rupiah. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap biarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol. Nanti 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600 M, bisa 5. Karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. Nanti dengan satu perjanjian ini. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap fakta mengenai kasus utang 800 miliar rupiah pemerintah kepada Yusuf Hamka. Rupanya utang telah diakui oleh negara sejak era mantan Menkeu Bambang Brojonegoro. Bahkan Mahfud mengatakan bahwa sejak saat itu pemerintah telah mengakui keberadaan utang yang harus dibayarkan tersebut. Namun prosesnya jadi tersendat karena pergantian menteri. Hal itu dikatakan oleh Mahfud di kantornya pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Mahfud juga berjanji akan mempelajari dulu soal dokumen utang 800 miliar tersebut, yakni mulai pekan depan setelah dirinya selesai melakukan kunjungan kerja. Sebagai informasi terkait utang tersebut, Yusuf Hamka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Menurut putusan MA, pemerintah seharusnya membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulan
hanya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga tahun 2023, total denda seharusnya adalah 1,25 triliun rupiah. Meski begitu, Yusuf Hamka hanya meminta 800 miliar rupiah saja. Namun hingga kini pemerintah masih belum membayar kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP miliknya. Nah, saya baru mendengar ininya apa namanya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang. Karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Konstitusi, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Bapak Menteri Keuangan itu tanda tangan, ya utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Pengusaha Yusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP kepada pemerintah. Diketahui sebelumnya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan CMNP utang 755 miliar ke pemerintah. Hal itu terkait 3 perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Yusuf Hamka yang berurusan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menanggapi tuduhan utang itu, Yusuf Hamka menyebut tak segan untuk membayar hingga 70 triliun rupiah. Hal itu apabila memang terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Yusuf Hamka mengatakannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut Yusuf, tak masuk akal jika dirinya baru menagih utang ke pemerintah jika ia sendiri justru memiliki utang. Sebagai informasi, sebelumnya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang 800 miliar rupiah itu sudah berlangsung sejak tahun 1998. Adapun hingga kini belum juga dibayarkan ke perusahaan CMNP miliknya. Makanya kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun, bos. Kalau terbukti. Bagi bawah itu harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu, Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil, minta diskon pula, bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wah syukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Yusuf Hamka di kantornya pada Selasa sore 13 Juni 2023. Adapun ini adalah kali kedua Yusuf menghampiri kantor Kemenko Polhukam pada hari yang sama. Pertemuan mereka pun membuahkan hasil bahwa Mahfud MD berjanji akan mempelajari dokumen utang pemerintah sebesar 800 miliar tersebut. Adapun pertemuan keduanya akhirnya terjadi setelah Mahfud MD mengundang Yusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang dari pemerintah. Di situ Mahfud juga mengaku bahwa pemerintah memang memiliki utang kepada Yusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA. Ia pun mengungkapkan fakta bahwa pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus utang pada Yusuf Hamka sempat terhenti. Oleh sebab itu Mahfud menyebut akan
akan mempelajari lebih lanjut soal dokumen utang. Adapun masih akan dipelajari pekan depan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja atau kunker. Mahfud juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai kasus utang ini. Sebagai informasi, sebelum bertemu dengan Mahfud, Yusuf Hamka telah mendatangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa siang. Adapun kedatangannya itu untuk memberi penjelasan kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, bukan langsung ke Mahfud MD. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka belakangan jadi sorotan terkait dirinya yang menagih utang ke pemerintah Indonesia. Adapun atas utang tersebut, Yusuf Hamka memuji Menko Polhukam Mahfud MD karena membantunya menyelesaikan masalah itu. Bahkan ia menyebut Mahfud MD adalah seorang satria karena berani mengakui saat posisi negara salah atau benar. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka saat menyambangi kantor Menko Polhukam Jakarta pada Selasa 13 Juni 2023. Di situ Yusuf Hamka menjelaskan maksud kedatangannya karena dipanggil oleh Sesmenko Polhukam, yakni terkait permasalahan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah terhadap perusahaan Yusuf Hamka. Rencananya usai berbicara dengan orang Kemenko Polhukam, dirinya akan berbicara langsung dengan Mahfud MD. Namun masih harus dengan menyesuaikan jadwal Mahfud MD. Lebih lanjut, Yusuf Hamka pun memuji Mahfud MD yang peduli dengan masalah utang 800 miliar rupiah yang melibatkan perusahaannya dengan negara. Bahkan menurutnya Mahfud MD adalah seorang satria. Pasalnya Mahfud MD berani mengakui apabila negara salah. Yusuf Hamka pun berharap masalahnya bisa berakhir dengan baik. Ia merasa dirinya hanyalah rakyat kecil yang tengah meminta keadilan. Karena menurutnya jika negara saja tidak taat hukum, bagaimana bisa negara memaksa warganya untuk patuh dengan hukum? Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka menegaskan akan terus memperjuangkan utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Adapun Yusuf juga menyebut tak peduli siapapun presidennya, negara tetap harus bertanggung jawab membayar utang. Ia juga menekankan utang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung atau MA, yakni bunga 2% setiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Juni 2023. Tepatnya saat itu dirinya dipanggil oleh Sesmenko Polhukam untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam. Di situ ia menegaskan utang pemerintah adalah milik negara, bukan presiden pribadi. Sehingga siapapun presidennya, negaralah yang harus bertanggung jawab. Adapun menurutnya jangan pula dijadikan jika presiden telah berganti, maka utang tidak perlu dibayar. Ia kemudian menekankan pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, yakni dengan bunga 2% setiap bulannya. Ia pun menolak jika negara hanya akan membayar sebanyak 179 miliar rupiah, karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan MA. Ia kembali menegaskan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ganti masih mau. Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, di rootnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, di root yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, kalau ini Pak yang kemarin kayak
Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri, Pak Jokowi. Terkait utang 800 miliar rupiah, pengusaha Yusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Permintaan ini disampaikan seusai Kemenkeu masih mempertimbangkan untuk membayarkan kewajiban pemerintah. Bahkan Kemenkeu justru mengingatkan utang yang dimiliki oleh pendiri CMNP, Siti Harjianti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta. Yusuf Hamka meminta pertemuan dan jangan sampai ada dusta. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah sebab perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Untuk itu ia meminta untuk dipertemukan secara langsung agar permasalahan cepat selesai. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi. Gitu kan. Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada, Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 11 Juni di YouTube Menko Polhukam. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022. Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Yusuf Hamka. Mahfud mengatakan Jokowi kembali memerintahkan agar utang pemerintah kepada swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap agar dibayar. Arahan itu disampaikan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023. Akan halnya utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka yang ramai belakangan, Mahfud menilai kemungkinan benar. Ia pun meminta Yusuf Hamka langsung menagihnya kepada Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, utang Yusuf Hamka berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kementerian Keuangan bahwa akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, namun sampai saat ini tak kunjung dibayar. Bos jalan tol Yusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni. Yusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F17 RIA. Yusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Meski demikian, Tribun News sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan. Yusuf menjawab tidak tahu, lalu langsung masuk ke dalam ruangan.
Menurut kabar yang diterima Tribun News, Yusuf dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan bos jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian Keuangan. Diketahui bos PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk itu mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mempersilakan Yusuf menagih Kemenkeu dan menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu apabila sekiranya Yusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pada menit-menit awal video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa ia telah ditugaskan Jokowi untuk mengkoordinir utang yang dimiliki pemerintah kepada rakyat atau pihak swasta. Perintah Jokowi itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2023. Sebelumnya, pengusaha kaya raya Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Utang itu sudah berlangsung sejak 1998 dan hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kepada perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP. Utang itu adalah deposito kepunyaan bank yakni Makmur atau Bank Yama terhitung saat krisis keuangan di tanah air berlangsung. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sesmen Polhukam. Permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Iya dong, harus terbukti. Kalau nggak terbukti, bayar saya 1 perak aja cukup. Bos jalan tol Yusuf Hamka kembali menantang Kementerian Keuangan untuk membuktikan utang yang dimiliki perusahaannya PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP kepada pemerintah. Yusuf Hamka menyebut dirinya siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang. Tetapi jika tidak terbukti, pemerintah dimintanya hanya membayar Rp1. CMNP disebut-sebut memiliki utang sebesar 700 miliar rupiah kepada pemerintah. Pria yang akrab dipanggil Bapak Halun itu mengaku siap membayar 100 kali lipat atau 70 triliun rupiah jika perusahaannya terbukti mempunyai utang. Namun apabila tuduhan perusahaannya memiliki utang ke negara tidak terbukti, Yusuf Hamka meminta pemerintah membayar kepada dirinya Rp1 saja. Menurut Yusuf Hamka, sangat tak masuk akal jika ia sekarang menagih utang ke pemerintah jika dirinya sendiri memiliki utang. Antara dirinya dan Kemenko sejak awal diakui sudah memiliki kesepakatan hingga diberikan diskon. Sebelumnya, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto memiliki utang kepada negara senilai 775 miliar rupiah. Prastowo mengatakan utang tersebut terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat ditanyai soal 3 perusahaan itu, Justinus Prastowo enggan menjelaskan lebih rinci. Namun ia memastikan pemerintah telah melakukan hak tagih terhadap perusahaan tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rional Silaban.
Menurutnya, 3 perusahaan grup Citra masih memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Pak, CMNP ke negara, Pak. Nah makanya, kan saya bilang kalau 700 M gue kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Iya dong, harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup kan. Saya kan nggak cari duit. Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait pernyataan adanya utang grup Citra ke negara senilai ratusan miliar rupiah. Juru bicara Kementerian Keuangan, Justinus Prastowo mengatakan, utang itu tidak berkaitan dengan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk milik Yusuf Hamka. Grup Citra yang dimaksud yakni 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Harjanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Justinus menyebut total nilai utang ketiga perusahaan itu kepada negara sebesar 775 miliar rupiah. Utang tersebut berkaitan dengan aksi penyelamatan melalui dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau PLPI. Adapun ketiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Sebelumnya, informasi adanya utang dari entitas yang tergabung dalam grup Citra disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenku, Ronald Silaban. Ia menyebut nilai utang mencapai ratusan miliar rupiah berkaitan dengan dana PLPI. Masih adanya tanggung jawab pihak grup Citra tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kemenku belum membayarkan utang pemerintah kepada CMNP. Ronald menyadari bahwa kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun dengan adanya kewajiban yang dimiliki grup Citra kepada pemerintah, Kemenku masih akan melakukan peninjauan ulang terhadap penagihan yang disampaikan Yusuf Hamka. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah. Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai dipenjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan dari Mahkamah Agung, di mana utang pokok dari negara kepada Yusuf Hamka sebesar 179 miliar rupiah. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan. 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. $179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Yusuf Hamka menegaskan tidak bersedia jika negara hanya membayar utang pokok perusahaannya sebesar 179 miliar rupiah. Sebab utang sejak 1998 itu kini tengah berbunga dan menyentuh angka 800 miliar rupiah. Ia pun lantas menyinggung nasib rakyat yang telat bayar pajak dan didenda oleh pemerintah.
Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka setelah memenuhi panggilan kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Saat diwawancarai awak media, Yusuf menyebut bahwa dirinya tidak mau jika utang negara terhadap perusahaannya hanya dibayar sebesar 179 miliar rupiah. Ia lantas mengingatkan adanya bunga 2% setiap bulan jika negara telat membayar. Yusuf Hamka menyinggung terkait rakyat biasa yang telat membayar pajak yang juga akan didenda 2% per bulan. Bahkan menurutnya, rakyat biasa bisa sampai dipenjara jika tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ia akan meminta haknya sesuai dengan perhitungan